Kisah ini dimulai dengan seorang anak bernama Errol yang sedang makan siang bersama keluarganya. Ayah Errol merasa heran dengan betapa tenangnya putranya, mengatakan dia tidak bisa tidur sama sekali memikirkan kelas pahlawan apa yang akan dia dapatkan. Ibunya juga berseru bahwa dia bersemangat sementara kakak perempuannya merasa yakin bahwa adiknya akan mengungguli semua teman sekelasnya. Ibunya setuju, berpikir bahwa putranya akan menarik semua gadis dengan pesonanya, yang membuat saudara perempuan Errol khawatir bahwa dia akan diambil darinya. Namun Errol lebih berhubungan dengan kenyataan daripada keluarganya. Berpikir dia hanya akan menjadi orang biasa lainnya. Di dunia Errol, kelas pahlawan adalah hadiah dari yang lebih tinggi. Diberikan kepada anak-anak muda ketika mereka berusia 10 tahun yang memungkinkan mereka untuk berspesialisasi dalam berbagai keterampilan. Setelah tiba waktunya untuk upacara pemberkatan, semua siswa berkumpul di sekolah dan pendeta memulai dengan anak laki-laki pertama. Dia meletakkan tangannya di dahi anak laki-laki itu. Dan anak laki-laki itu dengan cepat melihat gambar api dan palu yang menegaskan bahwa dia akan menjadi pandai besi. Anak laki-laki itu berlari kembali ke ayahnya dengan gembira. Dan pendeta mulai bekerja pada semua siswa yang tersisa. Begitu giliran Errol, saudara perempuannya mengatakan bahwa dia akan mendapatkan berkat khusus. Pasti dan dia berjalan ke arah pendeta sementara keluarganya bersorak. Orang-orang mulai berbisik iri tentang Errol. Berpikir bahwa dia akan mendapatkan kelas lanjutan seperti orang tuanya Vera dan Leon yang merupakan putri pedang dan penyihir agung. Begitu Errol mendekati pendeta, dia menutup matanya dan memfokuskan pikirannya tetapi gagal melihat apapun. Pendeta merasa terkejut bahwa dia tidak memiliki berkat dan mengumumkan bahwa Errol adalah kasus langka pahlawan tanpa kelas. Keluarga Errol langsung kehilangan kegembiraan, mereka berpikir mereka benar-benar ditipu dan bahwa nasibnya hancur sebagai kegagalan yang tidak berbakat. Keesokan harinya Errol mulai berlatih ilmu pedang biasa. Orang tuanya meyakinkannya bahwa mereka tidak akan mengusirnya dari rumah. Errol memberitahu mereka bahwa dia baik-baik saja dan hanya tidak ingin menjadi seorang pemalas. Sementara saudara perempuannya berjanji untuk terus mendukungnya. Melihat betapa khawatirnya keluarganya, Errol sekali lagi mengingatkan mereka bahwa dia selalu berlatih ilmu pedang dengan ibunya sehingga dia masih bisa berguna meskipun tidak memiliki kelas. Namun dia berpikir bahwa ibunya adalah guru yang mengerikan, karena dia selalu membuatnya kewalahan dalam pelatihan dengan kekuatannya yang luar biasa. Saat dia menyelesaikan penjelasannya, Ibu Errol merasa senang bahwa putranya sangat bijaksana, sementara ayahnya berpikir bahwa dia mungkin benar-benar bisa mendapatkan pekerjaan yang nyata. Melihat mereka semua menjilatnya, Errol muak dengan perhatian keluarganya dan pergi untuk berlatih. Saat dia berjalan ke tempat pelatihan, Errol menemukan dua siswa kelas pendekar pedang berduel dengan pedang mereka. Saat berkelahi, anak laki-laki itu memperhatikan Errol dan bertanya, apa yang dia lakukan di sini tanpa kelas? Dia dengan tenang mengatakan kepadanya bahwa dia akan berlatih seperti mereka, tetapi anak laki-laki itu mengatakan kepadanya bahwa mereka hanya bersenang-senang dengan pedang mereka, karena mereka tidak harus berlatih karena kelas mereka. Kemudian mereka menawarkan untuk menunjukkan kepada Errol seberapa banyak keterampilan yang telah mereka peroleh dari kelas mereka, dan mulai berdebat sekali lagi. Saat menonton mereka berkelahi, Errol memperhatikan betapa halusnya gerakan mereka karena kelas pendekar pedang dan meminta mereka untuk melawannya. Salah satu anak laki-laki menertawakan keberaniannya karena menantangnya tanpa kelas, tetapi Errol berpikir bahwa dia tidak membutuhkannya. Merasa terhina, anak laki-laki itu menerima tantangan Errol untuk memberinya pelajaran. Sebelum berkelahi, anak laki-laki itu meminta Errol untuk memastikan dia masih memiliki berkat perlindungan yang merupakan perisai sementara yang didapatkan semua orang saat lahir yang mengisi ulang ketika pengguna tidak menerima kerusakan. Errol mengangguk dan mengkonfirmasi bahwa dia tidak akan kehilangan nyawanya karena serangan kuat anak laki-laki itu dan menyuruhnya untuk bersiap-siap untuk duel, meradang oleh ejekan konstan. Anak laki-laki itu menyerang Errol dan mengayunkan pedangnya tetapi dia dengan mudah menangkisnya karena terkejut. Kemudian Errol menghindari tebasan lain, sebelum mengunci anak laki-laki itu dalam tangkisan. Mitra anak laki-laki itu berpikir dia hanya bersenang-senang dan menyuruhnya untuk menyelesaikan pertandingan. Tetapi dia mengatakan kepadanya bahwa Errol tidak begitu mudah untuk dilawan saat mereka terus bertukar tangkisan. Anak laki-laki itu menyadari dia tidak bisa mengalahkan Errol sendirian, jadi dia curang dan meminta rekannya untuk mengeroyoknya. Anak laki-laki lain melompat ke arah Errol dari belakang, tetapi dia merasakan serangan itu dan menghindarinya. Menyaksikan kedua anak laki-laki itu berdebat satu sama lain, Errol menyadari bahwa kelas mereka tidak membantu anak laki-laki itu dengan kerja tim mereka, dan dia menyapu untuk menghabisi mereka berdua. Anak laki-laki itu memperhatikannya datang tetapi tiba-tiba Errol menghilang dari pandangan mereka sebelum datang di bawah salah satu dari mereka dan menjatuhkannya dengan pukulan rahang. Saat rekan setimnya jatuh, anak laki-laki lain bergegas menyerang Errol tetapi dia tersandung temannya sendiri, memberi Errol kesempatan untuk menjatuhkannya juga dengan kedua anak laki-laki itu di tanah.
Errol dengan tenang mengumumkan bahwa dia memenangkan pertarungan tetapi mereka marah dan mengklaim bahwa dia menyerang mereka saat penjagaan mereka lengah. Saat mereka meminta Errol untuk pertandingan ulang, dia dengan mudah setuju, tetapi sebelum dimulai, seorang anak laki-laki di belakang mereka memperingatkan yang lain untuk tidak mencobanya. Mengingatkan mereka bahwa mereka tidak dapat membuat alasan murahan seperti itu jika mereka gagal di medan perang. Setelah anak laki-laki berambut merah itu memberitahu mereka adalah aib bagi semua pendekar pedang. Salah satu dari dua anak laki-laki itu mencoba membalasnya tetapi temannya mengingatkannya akan status tinggi anak laki-laki berambut merah itu. Si rambut merah kemudian berjalan ke arah Errol dan bertanya apakah dia putra-putri pedang Vera. Ketika Errol mengangguk, anak laki-laki itu memujinya karena mempelajari ilmu pedang yang solid dari ibunya. Namun dia mengingatkan Errol bahwa dua pendekar pedang yang dia kalahkan hanyalah anak-anak yang tidak berpengalaman. Saat dia mengarahkan pedangnya ke arahnya menantangnya untuk pertarungan yang sebenarnya, anak laki-laki itu menyatakan bahwa dia akan membuktikan kekuatan sebenarnya dari kelas pendekar pedang, sementara dua anak laki-laki lainnya bertanya-tanya apakah dia putra kapten keamanan desa Evan. Anak laki-laki itu mengkonfirmasi identitasnya, dan Errol ingat bahwa ayahnya dulu menghubungi ibunya untuk berburu monster. Errol berpikir bahwa anak laki-laki yang lucu itu tidak terlihat seperti ayahnya, dan bertanya-tanya apakah dia juga akan berubah menjadi pria yang tampak kasar. Bahu anak laki-laki itu mulai bergetar saat dia memuji ayahnya. Karena menjadi pendekar pedang yang kuat dan mentor yang bijaksana, dia berpikir tidak adil bahwa meskipun kualitas ayahnya hebat, ibu Errol secara tidak adil mencuri gelar ayahnya. Mengetahui kata-kata cemburu dari pendekar pedang terkuat di desa, Errol menyadari bahwa anak itu hanya melampiaskan rasa frustrasinya padanya karena dia membenci ibunya, dan si rambut merah merasa malu karena ditegur, tetapi bertanya kepada Errol, apakah dia berpikir hal yang sama? Errol menegaskan bahwa ibunya adalah orang terkuat di desa mereka, tetapi anak itu mengatakan kepadanya bahwa dia mewarisi bakat pendekar pedang terbaik dari ayahnya, jadi dia akan mengalahkan Errol untuk membuktikan bahwa keluarganya lebih unggul. Setelah menenangkan diri, anak itu memberitahu Errol bahwa dia sudah menjadi pendekar pedang setahun yang lalu dan telah berlatih keras di bawah ayahnya sejak saat itu dengan latihan yang berdedikasi. Anak itu berpikir dia tidak mungkin kalah, namun Errol mengingatkannya bahwa dia juga menerima bimbingan dari ibunya yang kuat. Jadi dia tidak akan kalah melawannya. Kedua anak laki-laki mengangkat pedang mereka untuk memulai pertarungan. Dan si rambut merah menyerang lebih dulu. Errol menangkis serangannya dan membalas. Dan mereka berdua terlibat dalam pertempuran sengit. Menyaksikan mereka bertukar pukulan, kedua anak laki-laki lainnya merasa terkejut bahwa Errol bisa mengimbangi si rambut merah meskipun tidak memiliki kelas. Menyaksikan anak itu mengayunkan pedangnya, Errol mengakui bahwa dia jauh lebih kuat dari dua lainnya, tetapi gerakannya didorong oleh amarah. Errol menunggunya untuk terpeleset dan menyerang. Begitu dia mendapat celah, namun anak itu melepaskan keterampilan tebasan ganda yang mendorong Errol kembali ke dinding. Si rambut merah merasa terkejut bahwa tebasan pertamanya diblokir, tetapi memperhatikan bahwa Errol terluka oleh yang kedua. Akhirnya kehilangan ketenangannya. Errol bertanya tentang kemampuan anak itu dan dia menjelaskan bahwa itu adalah keterampilan kelas pendekar pedang yang tidak dapat diblokir oleh seseorang yang tidak memiliki kelas. Namun Errol merasa yakin bahwa dia dapat belajar memblokirnya dengan latihan yang cukup. Dan si rambut merah memuji ketahanannya. Beberapa hari kemudian, saudara perempuan Errol mengawasinya mendengkur larut pagi dan mencoba membangunkannya dengan ciuman. Dia bangun sebelum dia bisa menyentuhnya dengan dingin, menjauhkannya dengan kepalanya. Saudara perempuan Errol merasa tersinggung dan menuntut ciuman permintaan maaf. Saat dia meninggalkan kamarnya, untuk sarapan ibu mereka tersenyum dan menyajikan sarapan dan keluarga itu duduk untuk makan bersama saudara perempuan. Errol bertanya kepadanya, apakah dia akan berlatih lagi? Dan dia mengangguk. Ini membuatnya marah dan dia menyuruhnya untuk santai dan membiarkannya mendukungnya. Namun, Errol mengabaikannya dan bangun untuk pergi dan saudara perempuannya bertanya-tanya mengapa dia pergi berlatih setiap hari sejak dia kembali ke rumah. Dipukuli habis-habisan, Vera meyakinkannya bahwa Errol akan baik-baik saja, menjelaskan bahwa mereka memiliki rahasia yang tidak dia ketahui. Dia membawa putrinya keluar dan membuka peti yang penuh dengan pedang yang rusak, mengungkapkan betapa kerasnya Errol berlatih beberapa hari terakhir, sementara saudara perempuannya merasa terkejut. Ibu Errol merasa senang bahwa putranya terinspirasi setelah berduel dengan anak-anak lain. Tekad Errol juga menghibur saudara perempuannya, tetapi dia masih ingin menciptakan dunia di mana orang-orang tanpa kelas seperti dia tidak didiskriminasi. Sementara ibunya tersenyum pada tujuan mulianya, sementara itu di hutan Errol berlatih pada target latihan di pohon. Sebelum mundur untuk serangan, dia kemudian melepaskan tebasan ganda seperti si rambut merah dan merasa puas dengan kekuatannya. Sementara Errol berpikir dipukuli oleh si rambut merah itu sepadan, dengan goblin diam-diam menguntitnya di beberapa semak. Ia melompat keluar untuk menyerang dengan tongkatnya.
Tetapi Errol berbalik dan mengalahkannya dengan tebasan ganda. Sementara Errol merasa senang dengan kekuatan keterampilannya. Monster besar meraung di belakangnya. Dia berbalik untuk melaporkan kemunculan monster itu ke keamanan desa. Tetapi berhenti setelah mendengar jeritan panik. Merasa jeritan itu familiar. Errol berbalik berpikir bahwa dia tidak punya waktu untuk memanggil keamanan sebelum orang itu terluka. Dia meraih gagang pedangnya dan berlari ke hutan meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia akan baik-baik saja begitu dia dekat dengan sumbernya. Errol mengintip dari semak-semak dan menemukan si rambut merah dengan lengan berdarah. Kemudian dia melihat hobgoblin raksasa menjulang di atas anak itu dan bertanya-tanya mengapa itu muncul Errol. Kemudian menyadari bahwa si rambut merah juga berlatih seperti dia dan mengalahkan beberapa goblin liar yang menarik. Hobgoblin pemimpin sementara. Hobgoblin memojokkan anak itu. Errol berada di belakangnya dan bersiap untuk meluncurkan serangannya dari sudut terbaik. Errol menarik napas dalam-dalam untuk bersiap, dan si rambut merah berpikir bahwa ini adalah akhir baginya Hobgoblin, mengangkat tongkatnya untuk pukulan terakhir. Tetapi tiba-tiba, Errol menebasnya dengan serangan tebasan ganda setelah monster itu jatuh ke tanah. Errol berpikir dia akhirnya menguasai gerak kaki teknik itu. Si rambut merah mencoba berjalan, tetapi dia tersandung ke pelukan Errol memperhatikan bahwa anak itu kehilangan berkat. Perlindungannya Errol bertanya, apakah dia memiliki air suci untuk menyembuhkan luka-lukanya? Anak itu diam-diam melihat botol airnya yang pecah di tanah. Jadi Errol menawarkan air suci miliknya sendiri. Setelah dia meminum air itu, luka-lukanya menghilang dan si rambut merah merasa kesal dengan betapa kuatnya Errol. Errol memperhatikan bahwa energinya telah kembali dan anak itu berterima kasih padanya atas airnya. Sebelum bertanya lagi tentang keterampilannya yang kuat, Errol dengan tenang mengingatkannya bahwa itu hanyalah tebasan ganda. Tetapi anak itu bertanya bagaimana dia mempelajarinya tanpa kelas. Mengetahui bahwa orang biasa tidak dapat mempelajari keterampilan khusus, Errol menjelaskan bahwa dia mendorong latihannya hingga batasnya. Untuk yang satu ini si rambut merah merasa bingung. Jadi Errol menjelaskan bahwa dia mempelajari keterampilan itu dengan menyesuaikan dengan waktu dan gerak kakinya. Kemudian Errol memberitahu si rambut merah bahwa dia adalah sumber daya yang paling penting karena dia membantunya memahami keterampilan itu setelah memukulinya puluhan kali dengannya. Sementara anak itu merasa kewalahan oleh informasi ini. Errol mengatakan kepadanya bahwa dia telah melatih keterampilan tebasan ganda untuk mengalahkannya dalam pertandingan ulang mereka. Merasa terkesan dengan dedikasi Errol, si rambut merah menerima tantangan pertandingan ulangnya. Errol bertanya kepadanya, apakah dia yakin? Tetapi anak itu mengatakan kepadanya bahwa itu adalah hal terkecil yang bisa dia lakukan. Setelah dia menyelamatkannya dan menyembuhkan luka-lukanya, Errol merasa terkejut bahwa dia tahu bagaimana membalas budi. Dan anak itu merasa tersinggung dengan pendapatnya yang rendah tentang dia. Segera kedua anak laki-laki bersiap dengan pedang mereka dan memulai duel mereka dengan tebasan ganda. Pada saat yang sama, sambil merasa terkejut bahwa Errol memblokir kedua tebasan itu, si rambut merah terkena serangan mendadak. Dia bertanya-tanya apa itu, dan Errol mengatakan kepadanya bahwa dia menambahkan tebasan ketiga si rambut merah, mengingatkan Errol bahwa itu disebut tebasan ganda. Tetapi Errol menjelaskan bahwa karena dia tidak mendapatkan keterampilan yang telah ditentukan sebelumnya. Dari kelas dia dapat membentuk tekniknya menjadi apapun yang dia inginkan. Dia mengungkapkan kepada anak itu bahwa ini adalah pertama kalinya dia berhasil menggunakan serangan ketiga yang membuatnya semakin frustrasi si rambut merah. Berpikir bahwa keterampilan seorang pendekar pedang seharusnya tidak kalah dari siapapun. Jadi Errol mengatakan kepadanya bahwa dia akan membuktikannya di pertandingan lain. Kedua anak laki-laki mengangkat pedang mereka lagi dan si rambut merah tenang. Merasa bahwa dia memiliki keunggulan kecepatan atas Errol saat mereka berdua melancarkan tebasan ganda mereka. Si rambut merah mengawasi tebasan ketiga Errol, namun kecepatan tebasan ketiga masih membuatnya lengah dan menjatuhkannya. Meskipun berhasil diblokir, Errol mengarahkan pedangnya ke anak laki-laki yang kala itu dan memberitahunya bahwa hasil ini sudah bisa diduga. Si rambut merah bertanya mengapa serangan ketiganya begitu cepat. Jadi Errol menjelaskan bahwa dia juga mempelajari trik itu darinya. Errol mengungkapkan bahwa dia mengendalikan dua serangan pertamanya agar lebih lambat dan mengerahkan seluruh kekuatannya pada serangan ketiga untuk membuat lawannya lengah, merasa benar-benar kalah kelas. Si rambut merah menggertakkan giginya karena kalah dan Errol berjalan pergi dengan kemenangan. Beberapa hari kemudian saat keluarga Errol sedang makan malam, Vera mengungkapkan bahwa putra Evan telah pergi untuk berlatih di Brescia. Terkejut dengan berita ini, Errol bertanya apa itu. Brescia dan ibunya menjelaskan bahwa itu adalah kota pedang. Dia memberitahunya bahwa dia dulu berlatih di guild di sana sebelum pernikahannya, dan Errol merasa bersemangat untuk mengunjungi kota itu dan menjelajahi potensi penuhnya sebagai pahlawan tanpa kelas. 5 tahun kemudian Errol yang lebih tua pergi ke kota Brescia dengan kereta. Saat melewati hutan, kusir memberitahu semua orang bahwa mereka akan segera mencapai Brescia setelah mendaki bukit.
Seorang wanita yang menaiki kereta bertanya kepada sesama penumpangnya jika mereka semua menuju tempat yang sama. Seorang pendekar barbar menanggapi dengan dingin padanya, jadi dia bertanya mengapa dia begitu marah. Si barbar menunjuk pakaiannya yang lusuh. Jadi gadis itu menjelaskan bahwa pakaian yang lebih sedikit adalah yang terbaik untuk kelas pendekar pedang ganda. Kedua pendekar pedang itu beradu kepala dengan marah dan kusir memuji kekuatan ofensif dari kelas lanjutan mereka. Dia tiba-tiba menghentikan kereta saat gerombolan orc liar muncul di depan mereka dan meminta mereka berdua untuk membuktikan kekuatan mereka, kehilangan keberanian mereka sebelumnya. Kedua pendekar pedang itu ketakutan. Saat Raja Orc berdiri, seorang wanita biasa meraih lengan anak laki-laki itu karena takut, tetapi dia mendorongnya dan melarikan diri. Saat wanita itu juga melarikan diri, kusir memutuskan untuk melarikan diri juga. Namun Errol diam-diam maju dan berlari ke gerombolan orc. Saat Errol mulai mencabik-cabik para orc, kusir memperhatikan keterampilan blink dash-nya. Namun saat para orc mengepung Errol, kusir berpikir bahwa Errol tidak bisa melarikan diri. Tiba-tiba Errol berputar dalam tornado dan menebas semua orc yang membuat semua orang terkejut. Kusir langsung menyadari bahwa keterampilan Blade Dance Errol adalah teknik khas putri pedang legendaris. Dia bertanya-tanya, bagaimana Errol bisa menggunakan teknik ini? Karena putri pedang adalah kelas wanita. Di depan kusir, Errol menghindari senjata berat Raja Orc dan melompati kepalanya. Dia menusukkan pedangnya langsung ke tengkorak binatang itu, dan itu tanpa daya runtuh ke tanah. Setelah itu Errol kembali dan meminta kusir untuk membawanya ke Brestia. Ketika Errol mengatakan dia ingin menjadi lebih kuat di sana, kusir menunjukkan bahwa dia sudah terlalu kuat. Seorang anak laki-laki penumpang yang bersemangat bertanya kepada Errol tentang kelasnya, dan dia mengejutkan semua orang dengan mengungkapkan bahwa dia benar-benar tanpa kelas. Ternyata 5 tahun lalu Errol menunjukkan kepada ibunya keterampilan tebasan ganda. Dia belajar dari si rambut merah. Ibunya mengira dia sedang bermimpi, tetapi Errol menjelaskan bahwa dia sedang mempelajari keterampilan, bahkan tanpa kelas saat itu. Errol memintanya untuk mengajarinya keterampilan putri pedang sebelum dia pergi ke Brestia untuk pelatihan lebih lanjut. Ibu Errol terpesona oleh bakat putranya, dan dengan cepat mulai membual tentang dia kepada anggota keluarga lainnya. Mimpi Errol berakhir tiba-tiba saat kusir membangunkannya di Brestia. Errol memperhatikan semua pendekar pedang di sekitarnya, mendeteksi banyak pendekar pedang tingkat lanjut juga. Dia bertanya kepada kusir tentang kelasnya, tetapi dia bertingkah seperti dia hanya orang biasa. Errol menunjukkan bahwa kusir sangat memahami keterampilan pendekar pedangnya, jadi dia pasti cukup kuat. Merasa ketahuan, kusir menjelaskan bahwa dia sebenarnya adalah seorang satria suci tingkat lanjut. Jadi Errol bertanya kepadanya mengapa dia melakukan perjalanan kereta. Kusir menjelaskan bahwa setiap kali dia lelah bertarung, dia beristirahat dengan melakukan perjalanan biasa. Errol mengangguk mengerti bahwa penting untuk beristirahat dari pelatihan juga, dan kusir menyarankannya untuk bergabung dengan guild pedang untuk memulai. Dia mengungkapkan bahwa kota itu mengadakan banyak turnamen ilmu pedang, di mana dia bisa memenangkan sejumlah uang yang bagus. Saat kusir menunjukkan bahwa Errol tidak bisa berpartisipasi tanpa keanggotaan guild, dia mengangguk dan menyetujui rencana itu. Errol merasa bersemangat untuk bertarung melawan lawan yang lebih kuat, tetapi kusir memperingatkannya untuk berhati-hati terhadap beberapa guild buruk di luar sana. Begitu kusir pergi, Errol berbalik dan menuju ke kota. Dia menemukan guild kavaleri merekrut pendekar pedang satria, dan guild jalan pedang terbuka untuk semua orang. Tiba-tiba seorang gadis berlari untuk memeluk Errol, tetapi itu jatuh datar di wajahnya saat dia menghindarinya. Dia bertanya-tanya bagaimana dia menghindarinya, bahkan tanpa melihat berpikir dia sangat kuat, karena dia bisa mendeteksinya. Sementara Errol merasa bingung. Gadis itu bertanya kepadanya, apakah dia ingin bergabung dengan guild. Setelah dia mengangguk, gadis itu dengan cepat memulai promosi penjualan untuk guild barunya. Dia menunjukkan kepadanya kontrak, tetapi Errol meninggalkannya tanpa sepatah kata pun. Gadis itu meraih ikat pinggangnya dan bertanya mengapa dia pergi. Jadi Errol mengatakan kepadanya bahwa dia terlihat terlalu putus asa. Dia berpikir bahwa guildnya pasti membutuhkan anggota baru karena itu lemah. Dan gadis itu mencoba bertingkah seperti mereka adalah guild top yang terkenal. Errol menolak untuk ditipu, jadi gadis itu memperkenalkan dirinya sebagai Lilia, dan menawarkan untuk berkencan dengannya jika dia bergabung. Errol mengatakan kepadanya bahwa dia tidak tertarik, dan gadis itu terdiam. Dia berpikir dia seperti kakak perempuannya, bertingkah seperti barang panas dengan dada rata papan potong. Lalu dia bertanya kepada Lilia tentang guild terbesar di Brestia, dan dia marah dengan ketidakhormatannya mencoba menenangkan diri. Lilia mengatakan kepadanya bahwa Black Blade adalah guild terkuat dengan 8 pendekar pedang peringkat A. Dia memberitahu Errol tentang lokasi mereka, dan dia pergi ke markas besar mereka yang besar. Seorang penjaga mendekatinya bertanya apa yang dia inginkan.
Errol mengatakan kepadanya bahwa dia ingin bergabung dengan guild, jadi penjaga itu menyuruhnya untuk mengikuti tes. Errol mengikutinya dan berbaris untuk menunggu pendaftaran tes. Begitu giliran Errol, resepsionis menjelaskan bahwa guildnya hanya menerima kelas lanjutan. Ketika Errol mengatakan kepadanya bahwa dia tanpa kelas, resepsionis itu dengan kasar tertawa dan menyuruhnya untuk meninggalkan tempat itu. Para pendekar pedang lain mulai berbisik tentangnya, dan Errol bertanya kepada resepsionis apakah dia bisa mengikuti tes karena dia percaya diri dengan kemampuannya. Namun resepsionis itu menolak, mengatakan dia tidak bisa mengubah aturan. Tiba-tiba ruangan itu menyala saat beberapa pendekar pedang berpangkat memasuki ruangan, dan Errol memutuskan untuk mencoba peruntungannya di tempat lain. Dia mencoba mengunjungi guild lain, tetapi semuanya menolaknya tanpa berpikir dua kali. Setelah itu, Errol merasa kecil hati, karena dia tidak diizinkan untuk mencoba satu tes pun. Lalu dia ingat bahwa ibunya memberinya surat rekomendasi untuk membantunya bergabung dengan guild lamanya saat itu. Errol berpikir ibunya hanya terlalu protektif, tetapi dia sekarang menyadari bahwa ibunya tahu dia akan ditolak. Saat Errol memutuskan untuk bergabung dengan guild ibunya, Lilia muncul lagi tetapi dia mengabaikannya dan pergi. Saat dia berjalan melewati kota, Lilia terus memohon padanya untuk bergabung dengannya dan menyelamatkan guildnya. Errol terus menolaknya, jadi Lilia menawarkan untuk menjilat sepatunya untuk meyakinkannya. Namun, dia meninggalkannya di depan penduduk kota yang jijik dan Lilia bersumpah untuk tidak pernah menyerah. Setelah Errol akhirnya menemukan lokasi guild, Lilia menyusulnya lagi. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia dipersilakan untuk bergabung dengan mereka dan menunjuk ke markas besar yang besar. Errol bertanya-tanya mengapa guildnya begitu lemah meskipun begitu besar, dan dia mengungkapkan bahwa mereka telah kehilangan kejayaan masa lalu mereka. Namun Lilia yakin bahwa dia dapat memulihkan naga. Fang Guild yang dipimpin oleh Raja Pedang Ganda mendengar nama ini. Errol ingat bahwa ibunya juga berada di guild yang sama di masa mudanya. Dia akhirnya setuju untuk berkunjung, jadi Lilia membawanya masuk dan menuntunnya ke tempat duduk. Tiba-tiba ayah Lilia yang mabuk muncul dari sofa, dan dia marah padanya. Lilia mengingatkannya bahwa dokter melarangnya minum, dan mereka tidak punya uang untuk alkohol, namun ayahnya tidak peduli. Dan Errol menyadari bahwa dia adalah Raja Pedang Ganda saat Errol memperhatikan lengan pria itu yang hilang. Pria itu menyuruhnya untuk meninggalkan guild karena akan segera berakhir. Lilia mencoba menghentikan ayahnya tetapi dia mengabaikannya dan berjalan keluar. Dia memberitahu Errol bahwa ayahnya adalah salah satu pendekar pedang terbaik di Brestia, tetapi karirnya berakhir setelah dia kehilangan lengannya. Dia berpikir bahwa Errol pasti tidak akan bergabung dengan guild mereka yang lusuh. Sekarang tetapi dia benar-benar memutuskan untuk bergabung. Lilia berpikir dia sedang bermimpi, tetapi Errol mengungkapkan bahwa guild lain akan menolaknya. Dia dengan senang hati menunjukkan kepadanya kontrak guild, dan dia duduk untuk menandatanganinya. Setelah selesai dia menyerahkan kontrak itu kepada Lilia, yang akhirnya mengetahui bahwa Errol tidak memiliki kelas. Lilia berpikir bahwa Errol sedang mengerjainya, jadi dia menunjukkan sertifikat kelasnya setelah melihat lebih dekat. Lilia dengan tenang bangkit dan menghunus pedang, sebelum mengancam untuk memberi Errol kelas almarhum jika dia tidak segera meninggalkan guild. Dia bertanya mengapa Lilia ingin dia pergi dan dia dengan marah menunjukkan bahwa dia membutuhkan pendekar pedang yang sebenarnya untuk guildnya mengingat bagaimana Errol mempermalukannya. Lilia merasa frustrasi bahwa dia diganggu oleh sampah tak berkelas. Lalu seorang wanita bernama Riona memasuki ruangan dan Lilia dengan cepat melompat ke pelukannya. Lilia mengatakan kepadanya bahwa seorang brengsek tak berkelas mencoba menipunya dan Rioner langsung mengenalinya. Errol merasa bingung bahwa Rioner mengenalnya, jadi dia mengatakan kepadanya bahwa mereka berasal dari kota yang sama. Dia mengingatkannya bahwa mereka berlatih tanding di masa kecil mereka. Tetapi Errol masih tidak mengingatnya. Lalu Rioner mengatakan kepadanya bahwa mereka bertemu 5 tahun yang lalu, tetapi Errol mengatakan bahwa dia tidak akan pernah melupakan kecantikan seperti dia. Sementara wajah Rioner berubah menjadi tomat, Errol akhirnya ingat berkelahi dengan seorang anak laki-laki berambut merah, tetapi Rioner mengungkapkan bahwa dia sebenarnya adalah putri Kapten Evan dan anak tunggal. Errol meminta maaf karena tidak mengenalinya, dan Rioner berpikir bahwa dia mungkin terlihat berbeda karena rambutnya yang panjang. Berpikir bahwa bukan rambut yang berubah. Errol melihat dada Rioner sementara Lilia bertanya padanya, apakah dia anak laki-laki tak berkelas yang mengalahkannya. Ketika Reina mengangguk, Lilia merasa terkejut bahwa itu dia. Reina mengatakan kepadanya bahwa dia tidak akan kalah kali ini. Karena dia menjadi jauh lebih kuat, masih kesal dengan kekalahan sebelumnya, dia menantang Errol untuk pertandingan ulang demi masa lalu. Gadis-gadis itu membawanya ke tempat latihan guild dan Lilia masih merasa terkejut bahwa Reina akan melawan orang tak berkelas. Namun Reina mengakui bahwa Ariel sangat kuat dan merasa bertekad untuk mengalahkannya. Begitu kedua pendekar pedang berada di lapangan, Lilia bertindak sebagai wasit dan memulai pertandingan.
Reina memulai dengan tebasan ganda, dan Errol berpikir dia dapat dengan mudah menghentikannya, namun tebasan itu mengabaikan serangan Errol dan mengenai tubuhnya. Dia bertanya-tanya bagaimana Reina bisa melewatinya dan dia menjatuhkan pedangnya yang berat. Reina menjelaskan bahwa pedang itu 5 kali lebih berat dari biasanya sehingga dia tidak dapat membalas serangannya dengan teknik yang sama. Setelah dia mengungkapkan bahwa kelas pendekar pedang kasarnya meningkatkan kekuatan serangannya, Errol merasa terkejut dan memblokir serangannya, memuji kemajuan luar biasa. Rioner saat dia melanjutkan serangannya, Errol mundur dan mengakui bahwa dia akan kalah jika dia melanjutkan menghadapinya secara langsung. Dia bertanya-tanya mengapa Reina mengungkap rahasianya, tetapi dia mengatakan bahwa itu sepadan untuk mengalahkannya. Lalu Aaron mengatakan kepadanya bahwa dia tidak dapat memukulnya dengan kecepatannya, dan dia menyerang ke depan untuk menghukumnya. Reina membelokkan pedang Aaron dan menyerang tubuhnya, tetapi itu menghilang menjadi bayangan semu yang mengejutkan Reina. Dia muncul di belakangnya dan menyerang lehernya. Dia bertanya-tanya bagaimana dia menghindari serangannya. Tetapi Errol mengingatkannya bahwa itu hanyalah bayangan. Mengetahui bahwa bayangan, keterampilan adalah teknik pendekar pedang tertinggi. Reina tercengang. Dia mencoba menyerang Errol lagi tetapi dia menghindari segalanya. Mengatakan bahwa teknik itu semudah bergerak sangat cepat, Reina merasa tersinggung dengan penjelasan Arrow yang terlalu sederhana. Dan dia memberitahunya bahwa butuh banyak usaha untuk menguasai teknik itu. Dia menghilang dan menyerangnya dengan pukulan lain tetapi menyadari bahwa serangannya tidak merusak perisai. Perlindungannya, Reina menyeringai puas dan mengungkapkan bahwa pendekar pedang kekuatan memiliki pertahanan yang ditingkatkan. Dia mencoba menyerang lagi tetapi Errol menghindarinya dan membalas dengan serangan balik. Saat dia mengungkapkan bahwa dia mempelajari serangan balik ini dari ibunya, Reina ambruk kalah. Menyaksikan pertempuran itu, Lilia merasa terkejut tetapi mengumumkan kemenangan Errol. Rioner merasa frustrasi karena dia kalah, meskipun menjadi lebih kuat, dan Errol memujinya atas keterampilannya. Namun dia menunjukkan bahwa dia hanya lebih kuat darinya, dan Reina mulai menangis. Lilia dengan cepat bergegas menghiburnya, marah karena Errol membuatnya menangis. Dia merasa bingung mengapa dia menangis, meskipun dia memujinya, dan Reina bertingkah seolah dia tidak menangis. Sebelum berlari kembali ke guild, begitu dia berada di dalam, baik dia maupun Lilia mendengar dia menangis terseduh-seduh karena kalah bahkan setelah semua pelatihannya selama 5 tahun terakhir. Sesudahnya, Lilia dengan senang hati menerima Errol ke dalam guild mereka. Dia memperhatikan perubahan sikapnya, tetapi dia bertingkah seolah dia percaya pada kekuatannya selama ini. Errol mengingat sikap agresif Lilia, tetapi melupakannya dan bertanya padanya mengapa guild itu sekarat. Lilia dengan canggung memberitahunya bahwa mereka berutang, dan dia bertanya berapa banyak. Dia memanggilnya lebih dekat dan membisikkan nomor itu ke telinganya, tetapi mengatakan bahwa mereka dapat melunasi semuanya jika mereka memenangkan turnamen yang akan datang. Lilia menjelaskan bahwa dia membutuhkan 3 anggota untuk berpartisipasi, dan Errol bertanya mengapa Reina tinggal di tempat kumuh mereka. Lilia mengungkapkan bahwa ketika Reina pertama kali datang ke Brestia, dia ditolak oleh semua guild besar. Namun ayah Lilia melihat potensi dalam Rioner dan dengan ramah menerimanya ke dalam Dragonfang. Errol mengangguk mengerti bahwa Rioner membalas kebaikan mereka dengan kesetiaannya. Dia memberitahu Lilia bahwa akan mudah untuk melunasi hutang mereka dengan turnamen. Namun dia tidak merasa percaya diri, karena mereka akan menghadapi tim musuh hingga 5 anggota hanya dengan 3 orang. Sementara Lilia merasa khawatir tentang musuh yang mengancam yang mereka hadapi. Errol merasa bersemangat untuk tantangan itu menantikan turnamen. Errol mengumumkan bahwa melawan lawan yang kuat adalah alasan dia datang ke Brestia. Diam-diam mengawasi mereka sepanjang waktu Guildmaster pergi. Setelah memperhatikan potensi besar Errol, keesokan harinya Errol bangun di kamar tidur yang aneh, tetapi ingat bahwa dia sekarang tinggal di Dragonfang Guild. Setelah keluar dari kamar, dia menyapa Lilia dan Reina di meja. Lilia bertanya kepadanya apakah dia tidur nyenyak, dan Errol mengangguk mengatakan bahwa sudah lama sejak dia beristirahat di tempat tidur yang layak, memperhatikan bahwa Reina benar-benar diam. Aaron bertanya-tanya apakah dia masih kesal tentang kekalahannya. Lilia menyela pikirannya, mengatakan bahwa mereka akhirnya memenuhi syarat untuk turnamen guild. Dengan bersemangat dia mengumumkan bahwa Dragonfang telah mendaftar dan siap untuk bertempur. Errol yang serius bertanya padanya, jika uang dari kemenangan akan cukup untuk menutupi hutang mereka. Lilia mengangguk dan menjelaskan aturan kompetisi. Saat dia mengungkapkan bahwa mereka perlu melenyapkan semua anggota guild musuh untuk menang, Reina merasa khawatir bahwa mereka akan menghadapi persaingan ketat dengan kekurangan jumlah. Namun Lilia merasa optimis, karena ada kemungkinan kecil mereka akan bertemu dengan pendekar pedang peringkat A yang kuat. Saat dia merasa senang, mereka harus menjadi pendekar pedang peringkat mereka sendiri. Errol bingung dengan peringkat aneh itu. Reina mencemooh Errol karena begitu bodoh.
Dan Lilia memberitahunya bahwa peringkat pendekar pedang mulai dari D hingga A berdasarkan kekuatan mereka. Dia juga mengungkapkan bahwa hanya ada 20 pendekar pedang peringkat A di Brescia, dan baik Reina maupun dia berperingkat B. Meskipun Errol mengalahkan Reina, Lilia tidak mencurigainya sebagai peringkat A. Karena kesenjangan kekuatan yang sangat besar antara kedua peringkat itu, tiba-tiba dia ingat bahwa pasangan pertempuran untuk kompetisi akan segera diumumkan dan pergi untuk memeriksanya. Setelah Lilia pergi, Reina juga bangun, dan Errol bertanya kemana dia pergi. Ketika dia mengatakan bahwa dia akan berlatih, Errol meminta Reina untuk memastikan bahwa dia adalah seorang Bladman kekuatan. Dia bertanya apakah dia memiliki keterampilan lain selain kelas utamanya. Jadi dia memberitahunya tentang kemampuan keberanian yang meningkatkan perisai perlindungannya. Ingin mempelajari kemampuan itu, Errol bangun dan meraih tangan Riona. Saat dia berpikir Errol sedang romantis, dia tiba-tiba memintanya untuk memukulinya dengan pedangnya yang tersarung. Errol memberitahunya bahwa mereka dapat tumbuh lebih dekat bersama dengan cara ini, tetapi Rhaenyra memberitahunya dia tidak cukup aneh untuk hubungan seperti itu. Errol menjelaskan bahwa dia hanya mencoba mempelajari kemampuan keberaniannya. Dia berpikir bahwa karena kemampuan itu meningkatkan kapasitas seseorang untuk menahan serangan, cara terbaik untuk mempelajarinya adalah dengan berulang kali dipukuli sendiri. Rhaenyra mengingatkan Aron bahwa dia tidak bisa begitu saja mempelajari keterampilannya, karena itu adalah berkat dari Dewi. Namun dia mengingatkannya bahwa dia juga mempelajari keterampilan tebasan kembar dan bayangan, dan Rhaenyra terdiam. Dia membawanya ke tempat latihan, di mana Errol meminta pedangnya yang berat, berpikir dia tidak memiliki kekuatan untuk menggunakannya. Rhaenyra terkejut saat dia dengan mudah mengeluarkan pedang itu. Errol memberitahunya bahwa ini adalah hasil dari jam-jam dedikasi yang tak terhitung jumlahnya, dan dia merasa yakin dia bisa mempelajari kemampuan keberanian bersama mereka. Rhaenyra akhirnya mengakui kerja keras Errol dan memutuskan untuk mengajarinya kemampuan itu. Saat dia mengingatkan Errol bahwa dia tidak akan bersikap lunak padanya, dia merasa senang bahwa dia mendapatkan wanita yang begitu kuat. Dari kampung halamannya yang kesal karena komentarnya, Rhaenyra mengangkat pedangnya lagi dan memulai latihan mereka. Saat mereka berlatih, Lilia datang bergegas dengan panik tentang lawan pertama mereka. Dia mulai menangis bahwa pertandingan pertama mereka adalah melawan Blackblade yang secara harfiah guild terkuat di seluruh kota. Mengetahui bahwa pemimpin mereka yang bernama George adalah bajingan, Lilia berpikir bahwa dia akan mencoba menghancurkan mereka tanpa ampun. Namun dia tetap memutuskan untuk melawan takdirnya dan mempersiapkan yang terbaik untuk turnamen. Ketika Lilia akhirnya melihat Rhaenyra memukuli Errol, dia berpikir bahwa mereka berkelahi karena kerja tim yang buruk. Rhaenyra menjelaskan bahwa itu hanya pelatihan khusus, tetapi Lilia terus berpikir bahwa dia melampiaskan frustrasinya padanya. Errol yang kelelahan bangun mengeluh tentang rasa laparnya, tetapi Lilia menyuruhnya untuk minum air suci terlebih dahulu. Seiring berjalannya hari, akhirnya tiba waktunya untuk turnamen. Errol merasa terkesan dengan koloseum yang besar dan kerumunan besar, dan dia mendengarkan beberapa penonton berbisik tentang pertandingan mereka. Mereka merasa senang melihat dua guild besar bertarung, tetapi memutuskan untuk bertaruh pada Blackblade karena Shouty Dragonfang tidak bisa menang. Lilia bersiap untuk memberi mereka pelajaran, tetapi Rhaenyra menghentikannya sebelum dia membuat keributan. Errol terkejut bahwa mereka memiliki kolam taruhan di turnamen, dan Lilia mendapat seringai jahat. Saat dia menyadari bahwa peluang taruhan mereka adalah 20-1, Errol terkesan dengan angka itu dan dia dengan marah mengingatkannya bahwa tidak ada yang mengira mereka akan menang. Namun Lilia berpikir bahwa taruhan adalah kesempatan bagus untuk menipu orang demi uang. Jika mereka entah bagaimana bisa menang melawan Blackblade, mengetahui bahwa mereka tidak akan keluar dari hutang jika mereka kalah dalam pertandingan, Lilia mengungkapkan bahwa dia menggadaikan rumahnya dan bertaruh semua tabungan hidup mereka pada guild mereka sendiri. Rhaenyra berpikir bahwa ada kemungkinan lebih tinggi mereka akan kalah, tetapi Lilia berpikir mereka sudah berada di titik terendah. Tiba-tiba George memuji Lilia karena menjaga guild ayahnya dengan penuh semangat. Dia bertanya padanya tentang pahlawan tanpa kelas yang dia rekrut. Dan Lilia berpikir dia mencoba mengejeknya berbohong melalui giginya. George mengklaim bahwa dia hanya sedih melihat kemunduran guild saingannya. Dia mengejek Lilia dengan mengatakan bahwa dia secara khusus mengatur pertandingan mereka, karena semua orang akan senang melihat guild terkuat lama versus yang terkuat baru. George juga mengatakan kepadanya bahwa dia memberinya kesempatan besar untuk menghasilkan uang dari tempat tidur, tetapi tertawa karena dia tahu tidak mungkin dia bisa mengalahkan pendekar pedangnya yang berperingkat. Saat Lilia mengatakan kepadanya bahwa mereka pasti akan menang, George meninggalkannya dengan marah. Errol mencatat betapa liciknya George, mencatat ejekannya melalui kata-kata manis setelahnya. Begitu waktunya pertandingan dimulai, penyiar mulai mengatur suasana hati. Saat kerumunan meledak menjadi sorak-sorai, Errol mencatat bahwa George tidak akan melawan mereka.
Dia berpikir bahwa pemimpin itu mungkin benar-benar penyayang, tetapi Lilia mengingatkannya bahwa semua anggotanya berperingkat. Reina juga berpikir mereka tidak akan mudah pada mereka. Jadi Errol bersemangat untuk melihat keterampilan pendekar pedang yang lebih kuat. Segera penyiar memanggil pertandingan pertama antara Black Blades Gyo melawan Dragon Fangs. Errol tanpa kelas saat dia berjalan ke arena, kerumunan mulai berbisik tentang dia. Kerumunan bertanya-tanya mengapa Dragon Fang mengirim orang lemah tanpa kelas untuk dipermalukan. Dan Geo berpikir pertandingan itu hanya membuang-buang waktunya. Penyiar memulai pertandingan dan Geo langsung berteleportasi di depan Errol dan menusuknya dengan tiangnya. Lilia khawatir untuk Errol tetapi Rena mengingatkannya itu hanya bayangan. Melihat bayangan itu menghilang, seringnya sombong Geo goyah tetapi dia berbalik dan menusuk tubuh di belakangnya. Namun dia menemukan bahwa itu adalah bayangan lain dan melihat dua panah berdiri di arena. Geo berpikir bahwa dia bisa mengeluarkan keduanya dengan keterampilan Blink Dash. Tetapi dia terkejut melihat yang ketiga di belakangnya. Saat ketiga bayangan itu menyerangnya, Geo mengeluarkan mereka semua. Tetapi Errol yang asli dengan mudah muncul di bawahnya dan mengalahkannya dengan satu pukulan. Geo jatuh ke tanah. Bertanya-tanya bagaimana Errol bisa membuat tiga bayangan. Tetapi Errol mengatakan kepadanya bahwa ibunya bisa membuat 5 dari mereka. Bahkan tanpa mencoba dengan Geo jatuh, penyiar menyatakan Victor dan kerumunan meraung dengan tepuk tangan. Lilia juga bersorak untuk Errol sementara Ryaner terkejut bahwa Errol dapat mengalahkan seorang Araker dengan mudah. Saat petugas medis membawa Geo pergi, Errol berpikir bahwa dia masih membutuhkan lebih banyak latihan sebelum dia bisa meniru serangan kritis Geo. Sementara itu kerumunan merasa terkejut bahwa dia bisa mengungguli seorang pendekar pedang. Sambil menjadi tanpa kelas saat George diam-diam menyaksikan pertandingan berikutnya dimulai, pendekar pedang Blackbeard berikutnya menebas Errol. Tetapi dia dengan mudah memblokir serangan lawannya. Kemudian Errol dengan mudah menebasnya dengan keterampilan tebasan ganda. Dan memenangkan pertandingan di pertandingan berikutnya, lawan Errol mencoba menggunakan belati. Dengan pertarungan jarak dekat tetapi dia muncul di belakangnya seperti hantu dan menjatuhkannya bahkan rekan tim Errol merasa terkejut. Dia memenangkan 3 pertandingan berturut-turut. Dan Ryaner bertanya kepada Lilia, mengapa dia tidak bertarung? Lilia tahu bahwa tidak mungkin dia bisa menang. Jadi dia memutuskan untuk terus menyemangati bintang mereka. Dia membuat Ryaner bersorak bersamanya. Dan mereka menyaksikan Errol melawan pembawa perisai Errol dengan mudah menghindari serangan lawan. Yang berpikir bahwa dia berbohong tentang menjadi tanpa kelas, Errol memuji lawannya dengan mengatakan bahwa dia perlu secara bertahap membuatnya lelah karena dia tidak bisa menembus perisai. Namun pria itu mengingatkannya bahwa pahlawan tanpa kelas seharusnya tidak bisa melakukan itu. Errol mengatakan kepadanya bahwa dia bekerja keras untuk sampai ke tempat dia berada. Tetapi pembawa perisai berpikir bahwa kelas tidak dapat diatasi hanya dengan kerja keras. Dia berpura-pura menyerang Errol dengan pedangnya, tetapi menggunakannya sebagai tipuan untuk menyerang dengan perisainya. Namun Errol memprediksinya dan melakukan serangan balik dengan keterampilan pandangannya. Serangan balik itu menjatuhkan perisai dan pria itu terkejut, berpikir dia mempelajarinya dari lawannya sebelumnya. Errol berpikir masih ada jalan panjang yang harus ditempuh sebelum dia bisa menguasai serangan balik. Tapi dia bisa menggunakannya dalam pertempuran setelah melihatnya. Dia menggunakan tendangan balik pada lawannya lagi yang tetap terkejut bahwa dia bisa belajar begitu cepat. Kemudian Errol berjalan ke arah perisai dan mengambilnya membuat lawannya marah. Dia menyerang Errol untuk menghukumnya, tapi dia dengan mudah menghindarinya dan mengalahkannya dengan serangan balik perisainya sendiri. Setelah pembawa acara mengumumkan kemenangan keempat Errol, kerumunan mulai meragukan apakah dia benar-benar tidak berkelas dan penyelenggara turnamen menuntut untuk melihat kartu kelas Errol. Untuk memastikan Errol setuju untuk menyerahkannya, jadi pembawa acara mengambil kartu kelasnya dan menempatkannya ke dalam bola kristal, dan semua orang terdiam begitu dia memverifikasi bahwa dia sah. George mulai merasakan tekanan kekalahan. Sementara bahkan Reina mulai berharap mereka bisa memenangkan pertandingan mereka. Lilia merasa kesal karena dia tidak tahu tentang kekuatan penuh Haron. Sebelumnya, kalau tidak dia akan menjual pusaka keluarganya untuk bertaruh lebih banyak uang pada diri mereka sendiri. Reina mengatakan bahwa dia tidak menyangka dia akan tumbuh sebanyak ini, dan bertanya-tanya bagaimana Aaron berlatih selama 5 tahun terakhir sementara Lilia bersiap untuk menikahinya. Berpikir bahwa apapun yang terjadi pada Guild, dia selalu bisa membangunnya kembali jika dia memilikinya di sisinya. Saat Lilia melanjutkan rencana jahatnya, Errol merasa gelisah oleh aura jahatnya. Akhirnya pembawa acara memperkenalkan pendekar pedang terakhir Black Blade bernama Master Masamune. Errol memperhatikan bahwa Masamune menggunakan katana dan Renae menyadari bahwa dia adalah pendekar pedang kelas samurai yang langka mengetahui bahwa Masamune belum pernah bertarung di depan umum sebelumnya. Lilia berpikir bahwa dia adalah kartu as Black Blades. Untuk turnamen ini saat pertandingan dimulai, Masamune dengan tenang meraih pedangnya dan Errol merasa tertekan oleh ketenangannya. Memperhatikan keraguan Errol,
Masamune tersenyum dan menegaskan bahwa dia menunggunya untuk mendekat sehingga dia bisa menggunakan teknik pamungkasnya. Setelah mendengar provokasinya, Errol mulai berjalan menuju Masamune yang merasa terkejut. Dia menjelaskan bahwa mereka tidak bisa hanya berdiri seperti pohon sepanjang pertandingan, dan dia juga ingin melihat gerakan terkuat Masamune. Masamune terkekeh mengatakan bahwa Errol tidak akan punya waktu untuk bereaksi atau menonton jika dia melepaskan teknik pamungkasnya. Namun Errol tetap percaya diri dengan kecepatannya sendiri, dan terus berjalan. Dia memperhatikan bahwa pedang Masamune masih di sarungnya, dan bertanya-tanya, apakah dia akan melepaskan serangan terakhir hanya dalam satu tebasan? Errol berpikir untuk menggunakan bayangan tetapi memutuskan untuk tidak melakukannya. Karena Masamune terlalu fokus untuk dibodohi oleh mereka, dia berhenti tepat di depan lawannya mengetahui bahwa satu tebasan akan menentukan pertandingan mereka. Kedua anak laki-laki itu menahan napas dan saat Errol mengambil langkah terakhirnya, Masamune langsung menyerang dengan serangan secepat kilat. Namun, Errol menghilang tepat di depannya dan Masamune merasa terkejut karena dia bergerak begitu cepat dengan tubuh aslinya di belakangnya. Errol memuji Masamune atas kecepatannya, tetapi mengatakan kepadanya bahwa orang yang melatihnya jauh lebih cepat. Dia melepaskan badai menusuk yang mengalahkan Masamune dan menjatuhkannya ke tanah. Reina dan Lilia tercengang saat mereka mengenali teknik penyelesaian putri pedang sementara kerumunan merasa tidak percaya bahwa dia menang. Pembawa acara memastikan kesepakatan itu, dan semua orang mulai berteriak pada Black Blade karena menyia-nyiakan semua uang mereka untuk taruhan. Kedua rekan tim Errol merayakan kemenangan mereka, dan Lilia mencoba memeluk Errol ketika dia kembali. Dia menghindarinya dan membiarkannya jatuh menjelaskan bahwa itu hanyalah reaksi refleks untuk melindungi diri dari kakak perempuannya. Kemudian Lilia bersorak memikirkan semua uang, dan Errol memperhatikan Rioner dengan tangan terbuka. Dia menyadari pose memalukannya dan menjadi bingung. Tetapi Errol mengatakan kepadanya bahwa dia ingin memeluknya tanpa baju besi. Lilia menawarkan untuk memenuhi keinginannya, tetapi dia membiarkannya jatuh lagi. Sementara Josh mengertakkan gigi bersiap untuk membalas dendam atas kekalahan yang memalukan ini. Setelah itu Dragonfang kembali ke rumah untuk merayakan kemenangan mereka. Menonton Lilia minum alkohol sungguhan, Errol terkejut bahwa dia sudah dewasa. Mengetahui dia tidak minum, Reina menawarinya jus. Sementara Lilia tiba-tiba meminta Errol untuk menikahinya. Dia menolaknya tanpa ragu, mengatakan bahwa dia lebih suka menikahi Reina. Lilia tercengang dan Reina menjadi malu, berpikir dia hanya bercanda. Dia bertanya padanya mengapa dia tidak percaya dia menyukainya. Jadi dia menjelaskan bahwa semua orang melihatnya sebagai seorang tomboy. Si kepala daging mengingat masa kecilnya. Errol setuju tetapi berpikir bahwa dia telah tumbuh menjadi wanita yang menarik. Namun Reina mengatakan kepadanya bahwa dia terlalu fokus pada ilmu pedang untuk peduli tentang romansa. Melihat dia menolak pendekatan Errol, Lilia mengambil kesempatan untuk menggoda dia. Yang mengejutkannya, dia memutuskan untuk mempraktikannya dengan Reina alih-alih dengannya. Begitu perayaan mereka selesai, Errol kembali ke melatih kemampuan keberanian dengan Renaud. Setelah dipukuli dengan baik, Renaud mengatakan kepadanya bahwa itu tidak akan berhasil menolak untuk berhenti. Errol mengatakan kepadanya bahwa dia perlu terus dipukuli setengah mati untuk mengembangkan kemampuan keberanian. Dia mengatakan bahwa Reina adalah pasangan yang sempurna untuk pekerjaan itu, tetapi dia meragukan apakah dia dapat membantunya mewujudkannya. Menonton pelatihan sembrono Errol, Lilia mengeluh tentang metodenya yang ceroboh. Tiba-tiba ayahnya muncul berpikir bahwa Errol hanya melampiaskan amarahnya setelah kalah dalam pertandingan turnamennya. Ketika Lilia mengatakan kepadanya bahwa mereka benar-benar menang melawan guild terkuat, Rod berpikir mereka pasti mengirim beberapa rekan tim yang lemah sebagai lelucon. Sebagai tanggapan, dia menjelaskan bahwa Errol benar-benar mengalahkan 5 pendekar pedang peringkat A berturut-turut. Ayahnya terdiam, dan Lilia berpikir bahwa mereka sekarang dapat melunasi hutang mereka dengan uang itu. Namun ayahnya yang pesimis berpikir bahwa Errol hanya akan dicuri oleh guild yang lebih baik, dengan lebih banyak sumber daya, sehingga Dragonfang akan tetap mati. Sikap negatifnya bahkan membuat Errol kesal yang mengatakan kepadanya bahwa dia hanyalah seorang pecundang pengecut yang berhenti. Meskipun memiliki lengan yang bisa dia gunakan untuk memegang pedang, hinaan Errol mengenai titik lemah ayah Lilia, dan dia meraih bajunya dengan marah berteriak bahwa dia benar-benar tidak dapat menggunakan setengah dari keterampilannya sekarang sebagai pengguna ganda. Setelah Errol menunjukkan bahwa dia sendiri adalah orang yang tidak berkelas, jadi keterampilan tidak masalah baginya, ayah Willy akhirnya tenang dan pergi. Setelah melepaskannya setelah dia pergi, Errol menghela nafas berpikir Rod memiliki potensi besar bahkan tanpa setengah dari keterampilannya. Lilia berterima kasih padanya karena telah memberikan motivasi kepada ayahnya. Dan baik Reina maupun Errol berpikir bahwa Rod dapat kembali ke ring dengan sedikit dorongan lagi. Melihat mereka bersemangat untuk melihat kemampuan yang hebat, Lilia menyarankan agar mereka pergi ke ruang bawah tanah. Errol tidak tahu apa-apa tentang ruang bawah tanah. Jadi Reina menjelaskan bahwa ada ruang bawah tanah monster besar tepat di bawah kota Brestia.
Ide untuk melawan monster membuat Errol bersemangat, dan Reina juga memutuskan untuk ikut dengannya. Dia pikir itu akan menjadi latihan yang baik untuk Piala Raja Pedang yang akan datang. Sekali lagi Errol tidak tahu apa-apa tentang acara tersebut, jadi Reina memberitahunya bahwa itu adalah acara pendekar pedang terbesar dan paling bergengsi di kota. Untuk membantunya mendaftar, Lilia memberinya formulir, tetapi Errol langsung merobeknya. Reina bingung mengapa dia tidak ingin bertarung di acara itu, jadi dia menjelaskan bahwa Lilia sebenarnya menyelinapkan formulir pernikahan. Setelah ketahuan, Lilia mencoba bertingkah seolah itu hanya lelucon. Jadi Errol menghukumnya dengan cekikan. Sementara itu, seorang wanita aneh mengawasi adegan itu dari bola kristal saat George bertanya tentang situasinya. Ketika wanita itu memberitahu George tentang rencana mereka untuk ruang bawah tanah, dia mulai menyeringai licik, berencana untuk membalas dendam di bawah naungan ruang bawah tanah kegelapan. Keesokan paginya Lilia mencoba mencium Errol di tempat tidurnya, merasakan kehadirannya yang mengganggu. Dia dengan cepat menutup wajahnya untuk melindungi kesuciannya. Saat Lilia merasa tersinggung dengan sikap dinginnya, Errol menegurnya karena menjadi orang yang menyeramkan. Lilia mulai mempertanyakan kejantanannya, tetapi Errol hanya mengikatnya ke tempat tidur dan meninggalkannya berteriak di kamar. Dia mengetuk pintu Ryaner, dan dia bertanya kepadanya apakah dia membutuhkan sesuatu. Setelah mendapatkan izinnya, Errol memasuki kamarnya, tetapi menemukannya sedang berbicara dengan tenang dalam tidurnya. Dalam mimpinya, Reina dengan bangga memberitahu ayahnya bahwa dia telah menjadi pendekar pedang yang hebat seperti dia. Menyaksikan ekspresi bahagianya, Errol menyadari bahwa dia adalah anak perempuan ayah. Sementara di ruangan lain, Rod berjalan masuk dan melihat putrinya diikat seperti anjing nakal. Setelah itu mereka semua pergi ke ruang bawah tanah dan Errol terkejut bahwa itu terletak di dalam kota. Alih-alih gua liar, memperhatikan kerumunan besar yang berkumpul di pintu masuk, Reina berpikir bahwa mereka semua akan berlatih untuk turnamen Raja Pedang. Begitu mereka tiba, Lilia menjelaskan bahwa portal teleportasi di pintu masuk dapat menteleportasi orang ke lantai ruang bawah tanah yang telah mereka jelajahi sebelumnya. Errol bertanya-tanya apakah dia bisa pergi ke level 14 dengan Renaur, tetapi menemukan bahwa teleportasi hanya berfungsi untuk lantai yang telah dia selesaikan sendiri. Dia merasa kesal karena dia harus mulai dengan lantai terlemah. Jadi Lilia menawarkan untuk membawanya melalui rute terpendek. Bersamanya, Reina meminta untuk ikut dengan mereka, tetapi Lilia mencoba menyeret Errol pergi, sehingga dia bisa melecehkannya secara pribadi. Namun Errol juga meminta Reina untuk ikut dengan mereka yang membuat Lilia frustrasi begitu mereka berada di ruang bawah tanah. Kelompok itu bertemu dengan beberapa armor hidup. Errol menangkis serangan dari armor pertama, tetapi dengan cepat berputar di sekelilingnya untuk serangan diam-diam. Terkejut dengan kecepatan armor berat itu, dia menghindari serangan itu dan menebas helmnya. Namun, tubuh tanpa kepala armor itu berbalik untuk menyerang dan Errol menyadari bahwa dia perlu menyerang kakinya untuk menghentikannya. Lilia bertepuk tangan saat dia mengeluarkan armor itu, tetapi terkejut ketika armor berhantu itu menggerakkan tangannya. Lalu Errol melihat ke arah Ryoner yang telah mengalahkan lawannya. Dia mengatakan kepadanya bahwa armor itu bisa beregenerasi jika mereka tidak pergi ke lantai berikutnya tepat waktu. Dan Errol berpikir bahwa armor ajaib yang beregenerasi sangat cocok untuk latihan pedang. Sementara itu Lilia bertingkah seolah dia kelelahan dari pertarungan. Tetapi Errol mengingatkannya bahwa dia hanya berdiri di sana seperti patung. Dia berpura-pura seolah dia hanya ingin membiarkan dia. Dan Renai bersenang-senang dan Errol bertanya tentang kelasnya. Lilia dengan bangga memberitahunya bahwa dia adalah seorang pemain anggar, dan Errol ingat bahwa seorang pemain anggar dapat maju ke kelas putri pedang. Sudah mengetahui keterampilan putri pedang dari ibunya, Errol bosan dengan Lilia dan pergi ke level 2. Namun mereka bertemu dengan seorang anak laki-laki yang terluka yang mengungkapkan bahwa timnya menemukan jebakan kejutan. Reina menyuruh anak laki-laki itu untuk mendapatkan perawatan di kota. Tetapi dia tidak ingin pergi tanpa menyelamatkan teman-temannya. Melihat keraguan-raguannya, dia menawarkan untuk menyelamatkan teman-temannya di tempatnya, tetapi Lilia menghentikannya. Dia berpikir bahwa mereka harus menipu uang dari pria yang terluka itu untuk bantuan mereka. Dan Errol menyebutnya penipu yang lengkap. Namun Lilia menolak untuk membantu pria bangkrut secara gratis. Jadi pria yang terluka itu mencoba menyanjungnya, pujian palsunya gagal, jadi akhirnya anak laki-laki itu memberi Lilia sekantong koin. Akhirnya mendapatkan apa yang dia inginkan, dia dengan senang hati menerima uang itu. Errol bertanya kepadanya apakah situasinya tampak baik-baik saja baginya, tetapi Lilia mengatakan kepadanya bahwa uang itu terlihat nyata. Dia mengatakan kepadanya bahwa uang bukanlah masalahnya, tetapi tetap mengikuti anak laki-laki yang terluka itu menyusuri lorong. Sambil berjalan bersamanya, Errol memperhatikan bahwa meskipun pendarahannya berlebihan, anak laki-laki itu berjalan tanpa masalah. Dia menyadari bahwa anak laki-laki itu tidak terluka sama sekali dan hanya mencoba menipu mereka.
Tetapi Errol merasa bersemangat untuk menghadapi masalah apapun yang akan dia timbulkan. Begitu anak laki-laki itu membawa mereka ke ruang tersembunyi, dia terkejut melihat teman-temannya hilang. Melihat jejak kaki berdarahnya di ruangan itu, Lilia mencoba mengikuti jejak itu untuk mengambil koin, tetapi dia mengaktifkan jebakan teleportasi di lantai. Pendekar pedang penipu itu menyeringnya mengatakan dia hanya melakukan pekerjaannya, tetapi jebakan itu juga menteleportasinya bersama semua orang. Begitu mereka tiba di ruangan baru, Raina mencatat bahwa itu lebih dalam dari lantai manapun yang pernah dia kunjungi. Sementara itu penipu itu mulai panik karena dia terjebak bersama mereka, dan Lilia bangkit untuk menanyainya. Kakinya menendang koin emas di lantai yang memicu jebakan lain yang memanggil musuh aneh. Saat musuh mengacungkan pedangnya, anak laki-laki itu menjelaskan bahwa jebakan itu telah membawa mereka ke level terdalam ruang bawah tanah yang memiliki kelas tertinggi Kaisar Pedang sebagai bos. Terakhirnya, saat Kaisar Pedang menebas mereka, semua orang menundukkan kepala mereka. Lilia terkejut bahwa tebasan itu merobek dinding ruang bawah tanah dari jarak yang sangat jauh, dan Errol tetap waspada terhadap lawannya yang menakutkan. Tiba-tiba dia berteleportasi di depannya, dan Errol menangkis serangannya. Namun Dewa Pedang itu tetap mendorongnya ke dinding melalui tangkisan sementara Errol merasa senang karena dia mempelajari keterampilan nyali. Percaya bahwa keterampilan itu memberinya kesempatan untuk melawan lawan terkuat, Errol bersiap untuk menguji kekuatan penuhnya, memperhatikannya bertindak begitu tenang di depan Kaisar. Para gadis itu sangat terkejut. Tiba-tiba Errol juga berteleportasi di depan monster itu, dan mendorongnya mundur dengan serangan. Sebagai tanggapan monster itu melepaskan medan gravitasi yang menahan yang lain. Sementara Errol tetap berdiri di bawah tekanannya, mengingat pelatihan dari ibunya. Dia ingat betapa brutalnya medan gravitasinya, untungnya dia mengajarinya cara menembus medan gravitasi. Tapi tidak tanpa memberinya rasa penuh teknik itu pada tubuhnya sendiri, Errol memutuskan untuk pamer dengan mengambil koin emas dan menebasnya di depan Kaisar. Sebelum melompat untuk pukulan terakhir, dia menggunakan keterampilan khusus Infinite Break. Ia menghancurkan armor dan membuat semua orang terpana. Setelah pertempuran Errol menyesap air suci dengan cepat, dan Reina bertanya kepadanya bagaimana dia tahu teknik Kaisar Pedang. Errol menjelaskan bahwa ibunya sebenarnya adalah seorang Kaisar Pedang sendiri, tetapi dia berpura-pura menjadi seorang putri pedang. Untuk menghindari perhatian yang tidak perlu, Reina berpikir bahwa dia tidak akan pernah menantangnya dengan latar belakang ibunya yang menakutkan, tetapi Errol merasa senang bahwa dia bisa melawannya, karena dia memimpin pelatihan dan pertumbuhannya. Setelah mereka selesai dengan diskusi mereka, sebuah portal terbuka untuk keluar dari ruang bawah tanah saat kelompok itu mulai meninggalkan penipu itu. Anak laki-laki itu terkejut bahwa mereka tidak memukulinya untuk membalas dendam. Lilia mengatakan kepadanya bahwa karena Errol bahagia, dia akan menyelamatkan hidupnya kali ini. Kembali di Kotarot sedang memikirkan kata-kata Errol di sebuah kedai di dekatnya sekelompok penipu. Membuat tentang misi mudah di ruang bawah tanah, menertawakan teman bodoh mereka karena diteleportasi. Ketika salah satu dari mereka mengatakan bahwa taring naga akan selesai setelah kekalahan ini, Rod bertanya kepada kelompok itu apa yang terjadi. Pemimpin kelompok itu memperlakukan Rod seperti orang tua mabuk, jadi dia dengan tenang menghancurkan meja mereka, dan bertanya lagi untungnya bagi para pelari George menghentikan Rod sebelum dia dapat mencabik-cabik mereka. Rod mencurigainya mengatur jebakan, tetapi George bertindak sangat polos. Dia memberitahu Rod bahwa kelompok Lilia tersandung jebakan tersembunyi yang menteleportasi mereka ke area berbahaya. Rod yang marah menyerang George, mengutuknya karena mengambil lengan dan putrinya, namun saat itu dia mendengar suara ceria Lilia dari pintu masuk. Saat dia datang untuk berpesta dengan teman-temannya, lega melihatnya selamat, Rod dengan cepat memeluknya. Sementara George terdiam bahwa anak-anak itu selamat, Errol mengatakan kepadanya bahwa dia mengalahkan Kaisar Pedang, dan Lilia menjelaskan bahwa anak laki-laki yang disewa George akhirnya mengungkapnya karena mengatur jebakan ini. George berpikir bahwa itu adalah kesalahan anak itu karena ceroboh di ruang bawah tanah, dan Errol setuju dengan idenya. Saat dia mulai pergi, Rod mengatakan kepadanya bahwa dia akan membalas ini tetapi George mengejeknya karena menjadi pemabuk yang tidak berguna. Namun begitu dia kembali ke kamarnya, dia mulai mengamuk seperti anak kecil yang masam. Berpikir kembali ke Raja Pedang Ganda dan Putri Pedang, George merasa frustrasi karena mereka selalu menyakitinya. Dengan monster seperti Errol di jajaran taring naga, George berpikir dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk menjadi yang terkuat. Dalam hidupnya melihat kebenciannya yang kuat, sebuah pedang jahat memanggilnya menawarkan untuk membantunya membalas dendam dengan harga tertentu. Beberapa hari kemudian di Guild Taring Naga Lilia menghela nafas frustrasi, Reina bertanya-tanya ada apa. Jadi Lilia menjelaskan bahwa pertandingan pendahuluan sudah keluar untuk turnamen Raja Pedang, dan dia dipasangkan di bracket yang sama dengan Errol. Mengetahui bahwa Errol akan menghancurkannya, Lilia berpikir tidak mungkin dia bisa lolos. Sekarang segera Errol juga datang ke ruangan dan Rhiannon menjelaskan bahwa hanya pemenang setiap bracket yang dapat maju ke semifinal.
Melihat Lilia sangat tertekan, dia menghiburnya dengan mengatakan bahwa dia tidak akan bisa masuk ke final. Juga melihat pertandingannya sendiri, Rioner merasa lega bahwa dia tidak berada di grup yang sama dengan Errol. Dia mengangguk. Berpikir itu adalah kesempatan bagus baginya untuk masuk ke final dan membuat ayahnya terkesan senang untuk pamer. Riona mulai menyeringai tetapi malu karena dia memanggil ayahnya ayah alih-alih ayah. Sementara itu, Lilia memutuskan untuk tidak menyerah dulu dan menyuruh semua orang untuk berlatih dengannya di ruang bawah tanah. Errol bertanya padanya mengapa dia harus pergi. Jadi dia mengatakan kepadanya bahwa dia akan menangani apapun situasi berbahaya sebelum dia bisa pergi. Ayahnya datang dan memperingatkannya untuk berhati-hati karena George bisa mencoba melakukan aksi lain. Setelah menyuruhnya untuk kembali jika ada yang salah, dia merasa malu bertingkah seperti seorang ayah sekarang, tetapi mengatakan bahwa dia telah berhenti menjadi pemabuk dan kembali sebagai pendekar pedang. Begitu tiba waktunya untuk Piala Raja Pedang. Pertandingan pendahuluan dimulai. Setelah pertandingannya, Lilia menghela nafas. Setelah kalah, Errol mengatakan kepadanya bahwa dia tidak akan bisa lolos bahkan jika dia tidak ada di sana. Dia mengakui bahwa dia payah. Dan Errol berpikir sayang sekali dia tidak bisa melawannya. Mendengar ini, Lilia berpikir tidak mungkin dia benar-benar ingin melawannya. Dan dia menyuruhnya untuk berhati-hati di babak finalnya. Errol bertanya-tanya, mengapa dia harus begitu berhati-hati karena dia sudah melihat keterampilan pendekar pedang terkuat di ruang bawah tanah. Namun Lilia mengungkapkan bahwa lawannya memiliki banyak keterampilan unik. Dia memiliki kelas pendekar pedang sihir dan dapat menyihir pedangnya dengan sihir. Saat bertarung ini membingungkan Errol yang menunjukkan bahwa turnamen ini untuk pendekar pedang. Dia menjelaskan bahwa siapapun dapat berpartisipasi dalam turnamen selama mereka tergabung dalam guild pedang. Sama seperti Errol yang tidak memiliki kelas. Errol akhirnya mengerti dan pergi untuk melawan lawannya. Begitu dia masuk ke ring, wanita itu mengatakan kepada Errol untuk tidak menangis tentang kelas pendekar pedang sihirnya. Jika dia akhirnya kalah dalam pertandingan, setelah dia mengatakan kepadanya tidak akan ada masalah, keduanya bersiap untuk bertarung. Pembawa acara memulai pertandingan dan dia langsung mulai melontarkan bola api ke arah Errol. Dia menghindar dan memblokir setiap bola api itu. Sebelum berlari mendekati lawannya, begitu Errol mendekat, dia memblokir serangannya dengan pedangnya sendiri dan memaksanya mundur dengan bola api. Dia mencatat bahwa serangan jarak jauh dan dekat yang diberikan oleh kelas sihir sangat nyaman, tetapi gadis itu kurang memiliki keterampilan tingkat tinggi dari pengguna sihir atau pendekar pedang karena sulit untuk menguasai dua kelas sekaligus. Setelah ketahuan, gadis itu merasa tersinggung dan menggunakan sihirnya untuk meningkatkan pedangnya. Melihat pedang berapinya, Errol terkejut dan gadis itu menyatakan dia menggunakan keterampilan paling kuat untuk pendekar pedang sihir. Dia menebasnya dengan pedang api yang menciptakan dinding api ke arahnya. Saat Errol menghindari serangan, gadis itu tertawa berpikir dia unggul. Sambil terus menghindari serangan, Errol mengakui bahwa pedang berapi itu bisa menjadi serangan yang sangat kuat jika dikuasai dengan benar. Gadis itu setuju dengannya, tetapi dia mengatakan kepadanya bahwa dia masih sangat payah dalam menggunakan kekuatannya. Errol terus memblokir serangannya sambil berdiri diam, sepenuhnya mengatakan bahwa dia bahkan bukan seorang pendekar pedang yang lebih baik daripada Lilia yang menyedihkan. Lalu Errol melepaskan serangan tebasan ganda yang meniupkan angin kencang yang memadamkan api gadis itu. Setelah membuatnya tidak bersenjata, dia menggunakan keterampilan Blink Dash untuk berteleportasi tepat di belakangnya dan menjatuhkannya. Setelah dengan santai mengalahkan lawannya, Errol berterima kasih padanya karena telah menunjukkan kepadanya keterampilan baru. Sementara pembawa acara menyatakan kemenangannya sebelum meninggalkan arena, Errol bertanya-tanya jika pria tanpa kelas seperti dia juga bisa menggunakan sihir. Beberapa hari kemudian di Dragonfang, Lilia menyuruh ayahnya untuk menyemangati Errol di final. Dia terus menolak untuk pergi. Jadi dia bertanya-tanya apakah dia takut melihat George di arena. Dengan malu, Rod mengatakan itu tidak benar dan menjelaskan bahwa setelah dia mencoba menggunakan pedang lagi, dia menyadari betapa berkaratnya dia tidak merasa nyaman menghadiri turnamen. Ketika dia berpikir, dia bahkan tidak bisa memenangkan final. Tetapi Lilia merasa tersinggung karena seseorang seperti dia bahkan tidak akan bermimpi untuk lolos. Kemudian saat dia terus memaksanya untuk pergi, Rod akhirnya bangun saat mereka berjalan ke arena. Lilia berpikir bahwa Rod akan menyelinap masuk untuk menonton turnamen nanti. Dia bertanya-tanya mengapa dia berpikir begitu. Jadi dia mengingatkannya tentang semua waktu dia menyemangati Reina selama pelatihannya. Karena Rod senang melihat anggota guildnya tumbuh lebih kuat, tidak mungkin dia akan melewatkannya. Ketika Rioner berada di final, melihat betapa pintarnya putrinya, Rod tersenyum mengatakan bahwa dia seperti ibunya. Sementara itu di arena, kaki Rioner gemetar karena cemas. Tiba-tiba Errol muncul entah dari mana dan menyuruhnya untuk santai. Yang membuatnya semakin malu, dia bertanya-tanya mengapa dia begitu gugup.
Jadi Reina menjelaskan bahwa ini adalah turnamen terbesar di kota dan dia bahkan tidak akan tahu siapa yang akan dia hadapi. Sebelum memasuki ring, Errol berpikir bahwa dia gugup tentang melawannya, tetapi Reina dengan cepat menyangkalnya. Segera pembawa acara berteriak bahwa pertandingan pertama akan segera dimulai antara juara saat ini George dan Errol. Mendengar namanya sendiri, Errol mulai pergi, tetapi Reina meraih tangannya. Meskipun merasa bingung, dia menyuruhnya untuk berhati-hati, dan Errol tersenyum sebelum pergi. Ketika dia melangkah ke arena, dia mendengar Lilia bersorak untuknya di antara penonton. Saat dia menyuruhnya untuk menghancurkan bajingan George, Errol terkejut saat George keluar, berubah menjadi makhluk iblis. Merasakan aura iblis George, Lilia bertanya-tanya apa yang terjadi padanya, dan Rod melihat pedang aneh di tangannya. Dia dengan cepat memperingatkan Errol untuk menjauh darinya, mengatakan bahwa dia menggunakan pedang paling kuat. Bingung, Lilia bertanya, apa yang istimewa dari pedang itu? Jadi Rod mengungkapkan bahwa pedang itu menyegel iblis yang kuat. Terkejut bahwa seseorang tahu tentang asalnya, iblis George bertanya-tanya apakah Rod berasal dari istana kerajaan. Karena George tidak mengingatnya, Rod berpikir bahwa iblis itu telah sepenuhnya mengambil alih pikirannya. Dia ingat bahwa setelah Dewa Pedang asli membunuh begitu banyak iblis dengan pedangnya, itu menyerap kebencian mereka dan berubah menjadi senjata jahat. Namun pedang itu disegel di perbendaharaan kerajaan. Dan iblis itu tertawa bahwa seseorang yang bodoh telah membuka segelnya karena keluarga kerajaan sebelumnya meninggal berabad-abad yang lalu. Iblis itu berpikir dia bebas untuk mendatangkan malapetaka sesuka hatinya, senang bahwa dia akhirnya mendapatkan kebebasan. Setelah berabad-abad menunggu dengan sabar, iblis itu mengumumkan bahwa namanya adalah Doa Gelda. Reina merasa terkejut dengan namanya, dan Errol bertanya siapa orang ini. Dia kesal karena dia tidak pernah memperhatikan di kelas sejarah, dan menjelaskan bahwa Duagel adalah iblis yang memanggil kekuatan jahat dari alam yang lebih tinggi. Saat seluruh penonton menyadari bahwa mereka berurusan dengan Duagel, mereka semua menjadi ketakutan, karena iblis itu mampu menghancurkan seluruh kota dalam legenda. Takut akan hidup mereka, semua penonton melarikan diri dari arena. Sementara Duogilda merasa bangga bahwa dia menyebabkan begitu banyak ketakutan, namun dia belum merasa puas, dan menciptakan formasi gelap yang melepaskan aura jahat yang padat. Aura itu menyala dan mengubah langit menjadi gelap, dan menciptakan penghalang di sekitar gerbang arena yang mencegah siapapun melarikan diri. Rod bertanya-tanya, apakah iblis itu berencana untuk mengakhiri mereka semua, sementara Duogilda bersiap untuk menikmati pembantaian yang indah. Namun Errol bersiap untuk melawannya. Mengejutkan iblis dengan keberaniannya, Errol dengan percaya diri mengatakan kepadanya bahwa dia dapat mengalahkannya. Karena iblis itu dikalahkan oleh Dewa Pedang di masa lalu, Duogilda tertawa, berpikir bahwa tidak ada lagi Dewa Pedang di dunia ini. Namun Errol memberitahu Duogilda bahwa ibunya sendiri adalah Dewa Pedang, tetapi dia dapat mengalahkan iblis yang menyedihkan itu sendirian. Agilda mengira Errol hanya berkhayal, tetapi terkejut ketika dia menyerang dengan kecepatan membutakan, menyadari bahwa Errol baru saja menggunakan skill Dewa Pedang. Iblis itu menjadi takut padanya. Sementara Errol mulai berlari berputar-putar di sekitar iblis, dia tiba-tiba tersenyum mengingatkannya bahwa dia juga berada di tubuh seorang pendekar pedang yang sangat kuat. Duogilda melompat mengejutkan Errol dengan kecepatannya dan menjatuhkannya dengan serangan yang kuat. Iblis itu berpikir dia telah menang, tetapi ketika asap menghilang dia terkejut melihat Errol sama sekali tidak terluka. Errol menjelaskan bahwa dia selamat dari serangan itu karena skill keberaniannya, dan Duogilda mencoba menyerang lagi. Errol memblokir serangan itu dan menggunakan skill Infinity Break. Skill itu menciptakan banyak klon Errol yang mengeroyok Duogilda bersama-sama, memaksanya mundur dengan miliaran tebasan. Setelah direndahkan, Duogilda mengakui bahwa Errol adalah Dewa Pedang sejati, tetapi Errol mengungkapkan bahwa dia sebenarnya tidak memiliki kelas dan mengirim iblis itu pergi. Setelah Duogilda mendarat di tanah, tak sadarkan diri, Errol mencoba mendekatinya untuk melihat apakah dia telah dikalahkan. Dia merasa yakin bahwa iblis itu tidak dapat menyakitinya dengan luka yang begitu parah. Sementara penonton terkejut bahwa seseorang sekuat Errol masih ada di dunia mereka. Saat Errol meninggalkan Duogilda di tanah, iblis itu memutuskan untuk melarikan diri darinya. Untuk menghindari disegel lagi, mengetahui dia hanya bisa melarikan diri dengan merasuki orang lain, dia mencari melalui penonton dan memutuskan untuk mengendalikan Rod karena dia yang paling kuat setelah Errol di dekatnya saat Lilia merayakan kemenangan Errol. Reina bertanya-tanya, apakah turnamen akan tetap berlanjut? Tiba-tiba pedang di tangan Georgia membeku dengan sendirinya. Sebelum meluncur ke arah Rhiannon, Errol dengan cepat melindunginya, tetapi pedang itu menembak ke arah Lilia. Sebagai gantinya, Rod bergegas menyelamatkan putrinya. Tetapi ketika asap menghilang, dia mengarahkan pedang ke tenggorokannya yang dirasuki oleh Duogilda. Duogilda memerintahkan Lilia untuk berdiri, dan Errol menyadari bahwa pedang jahat itu sebenarnya adalah tubuh asli iblis itu.
Dua Gilda tertawa, mengatakan sudah terlambat untuk mengetahuinya sekarang, tetapi Errol berpikir dia bisa mengalahkannya lagi. Namun iblis itu memperingatkannya bahwa dia akan membunuh istrinya jika dia menyerang yang membuat Errol bingung. Dia memberitahu Dua Gilda bahwa tidak mungkin dia akan menikahi wanita bodoh tanpa bakat seperti Lilia. Tetapi iblis itu berpikir Errol berbohong, karena ingatan Rod menunjukkan bahwa Lilia bertunangan dengannya. Alih-alih takut akan nyawanya, Lilia menjadi ketakutan bahwa Errol akan menghancurkannya karena berbohong menyadari bahwa dia berbohong kepada ayahnya tentang pertunangan. Errol memutuskan untuk menghabisinya bersama dengan Dua Gilda. Iblis itu bertanya, apakah dia benar-benar tidak keberatan menyakiti temannya, tetapi Errol menjawab bahwa dia seharusnya tidak mengambil seseorang yang tidak berharga sebagai sandera. Pertukaran yang canggung itu membuat iblis itu speechless dan Lilia akhirnya mengaku bahwa dia mengarang seluruh cerita pertunangan, sementara Reina merasa kasihan pada Lilia. Errol mengatakan kepadanya bahwa tidak mungkin Dua Gilda dapat menyakitinya. Iblis itu menerima tantangannya dan mencoba menyakiti Lilia, tetapi mendapati dirinya tidak dapat menggerakkan tangan Rod. Berjuang untuk mendapatkan kendali atas pikirannya, Rod meletakkan pedang sementara Lilia berlari ke Rayner. Errol menunjukkan bahwa bahkan setelah dirasuki tubuh Rod tidak pernah berubah menjadi iblis, jadi Dua Gilda tidak bisa mengendalikannya dengan benar. Dua Gilda bertanya kepada Rod mengapa dia tidak menginginkan kekuatan iblisnya. Jadi dia menjelaskan bahwa di masa lalu dia mungkin telah menerima tawarannya. Namun karena Errol menunjukkan kepadanya hasil dari pelatihan, Rod berpikir bahwa dia dapat mendapatkan kembali kejayaan masa lalunya. Tanpa bantuan siapapun dia melemparkan pedang iblis itu ke Errol, yang mengirisnya menjadi potongan yang tak terhitung jumlahnya dengan Dua Gilda. Benar-benar dikalahkan kegelapan yang mengelilingi arena. Akhirnya menghilang dan Errol menyadari bahwa dia baru saja membunuh iblis kuno. Setelah kemenangan Dragonfangs di turnamen, lusinan pendekar pedang baru bergabung dengan guild termotivasi untuk memulai ilmu pedang lagi. Rod melatih para pemuda ini di tempat pelatihan guild, namun dia terlalu kuat dan merendahkan mereka semua dalam sekejap. Saat para trainee melarikan diri, Lilia bertanya kepada salah satu dari mereka mengapa dia melarikan diri. Anak laki-laki itu menunjukkan bahwa ayahnya terlalu ketat sebagai guru dia. Mengangguk setuju, Lilia tersenyum bahagia bahwa mereka membusuk. Guild tua akhirnya mendapatkan kehidupan baru. Setelah Errol memimpin mereka menuju kemenangan pada penyebutan Errol, trainee bertanya padanya kemana dia pergi. Dengan wajah canggung dia mengatakan kepadanya bahwa Errol telah meninggalkan guild. Memikirkan Errol, dia mulai menangis dan mengingat bahwa Rena juga pergi untuk mengikutinya dalam perjalanannya. Sementara itu Errol menaiki kereta yang sama kembali ke rumah yang dulu dia gunakan untuk tiba di Brescia. Kusir kereta bertanya kepadanya, mengapa dia sudah pergi tanpa menikmati ketenarannya sebagai juara. Sebagai tanggapan, Errol mengatakan tidak ada lagi yang bisa dipelajari di kota, karena dia sudah menguasai segalanya. Pengemudi setuju, tetapi ingat bahwa mereka menuju ke pedesaan yang bahkan lebih membosankan. Saat dia bertanya kepada Errol, apakah dia berencana untuk kembali ke rumah, dia mengangguk. Namun, Errol juga ingin menguji keterampilan pedangnya di rumah, berpikir dia akhirnya bisa mengalahkan ibunya. Pengemudi tertawa, melihat betapa dia takut pada ibunya sendiri. Di rumah, Vera memetik beberapa mawar untuk menyambut putranya. Ketika dia menyadari dia berdiri di belakangnya, Errol mengatakan bahwa dia menyembunyikan kehadirannya, dan Vera mengakui bahwa dia hanya mendeteksinya ketika dia mendekat. Ketika dia mengungkapkan bahwa dia memenangkan Piala Dewa Pedang, ibunya tersenyum memuji. Tiba-tiba dia berteleportasi tepat di depan wajahnya. Sebelum dia sempat bereaksi, Errol yang terpana menyadari bahwa dia hampir dijadikan sate. Jika ibunya memegang pedang mengetahui bahwa putranya ingin menantangnya, Vera menyuruhnya datang ke tempat latihan. Sesampainya mereka di tempat latihan, kedua pendekar pedang itu mengangkat pedang mereka untuk berduel, dan Vera berkata kepada Errol bahwa dia senang melihat seberapa kuat dia telah menjadi. Errol menyuruhnya tertawa selagi bisa, karena dia akan mengalahkannya hari ini. Sebagai tanggapan, dia menyerbunya dengan kecepatan kilat, tetapi dia berhasil memblokir beberapa serangan pertamanya sambil menangkis serangannya. Errol mencatat bahwa dia pasti sudah kalah jika dia tidak menggunakan gerakan yang sama di taman sebelumnya. Setelah melompat mundur dari tangkisan, dia melancarkan beberapa serangan cepat tetapi ibunya memblokir semuanya. Vera memuji Errol karena menggabungkan keterampilan tebasan udara ilahi dan tebasan ganda, tetapi dia bertanya keterampilan apa yang dia gunakan untuk memblokir serangannya. Dia mengungkapkan bahwa dia hanya mengayunkan pedangnya dengan cara kuno yang membuatnya terdiam. Vera memberitahunya bahwa dia menginspirasinya untuk bertarung tanpa keterampilan, dan Errol tersenyum sebelum menyerang lagi saat mereka berbenturan keras. Seluruh desa mendengar pedang mereka beradu saat mereka mengira itu adalah monster yang menakutkan. Errol melompat ke langit, menggunakan keterampilan yang lebih kuat untuk menantang ibunya. Dia menggunakan mantra pengikat untuk menjatuhkannya, tetapi Errol memblokirnya. Melihat bahwa dia cukup kuat untuk mempertahankan diri, Vera memutuskan untuk melepaskan kekuatan penuhnya.
Akhirnya mereka berdua menggunakan keterampilan Infinity Break. Berbenturan langsung dengan gerakan terkuat mereka. Beberapa saat kemudian Reina berjalan ke rumah Erel. Setelah mencari di seluruh desa untuknya, ketika dia mengetuk pintu, adik perempuannya bernama Mira keluar. Reina meminta untuk bertemu Errol, tetapi Mira terlalu cemburu untuk membiarkan seorang gadis bertemu kakaknya. Setelah memberitahu Rhaenyra bahwa dia tidak akan membiarkan seekor sapi bertemu kakaknya, Mira mencoba menutup pintu. Saat Rhaenyra menghentikannya untuk bernegosiasi, Vera dan Errol kembali dari duel mereka. Mira dengan senang hati melompat ke pelukan kakaknya, dan Rhaenyra memperhatikan betapa miripnya mereka. Mira memperhatikan bahwa Aaron dan Vera babak belur, jadi dia menjelaskan bahwa mereka hanya berduel. Mira yang penasaran bertanya siapa yang menang dan mengetahui bahwa Aaron yang menang pada akhirnya. Namun Errol berpikir dia hanya bertahan lebih lama dari ibunya karena kekuatannya tidak dalam kondisi prima, karena dia merasa kecewa dengan kemenangan itu. Vera bercanda bahwa dia masih muda, lalu dia bertanya-tanya mengapa seorang wanita muda cantik mencari putranya dan mengundang Rhaenyra untuk minum teh. Sesampainya mereka di dalam, Vera langsung ke intinya. Dia bertanya kepada Rhaenyra bagaimana dia jatuh cinta pada putranya, yang membuat Rhaenyra benar-benar bingung mengapa Almira merasa cemburu. Errol menjelaskan bahwa dia tinggal di Brestia bersama Rhaenyra. Informasi ini memberi Vera segala macam ide yang tidak menyenangkan. Jadi Rhaenyra merasa malu dan menjelaskan bahwa mereka hanya rekan guild. Lalu Errol bertanya kepada Rhaenyra mengapa dia datang ke rumahnya. Jadi dia mengatakan kepadanya bahwa tidak sopan untuk meninggalkan guild begitu saja. Dia menunjukkan bahwa dia mengisi formulir pengunduran diri resmi, tetapi Renaur masih berpikir dia seharusnya mengucapkan selamat tinggal sebelum pergi. Namun Errol tidak peduli tentang hubungan karena dia hanya fokus pada ilmu pedang yang membuatnya terdiam. Sementara itu Vera merasa senang bahwa seorang gadis akan melakukan perjalanan ke desa mereka hanya untuk putranya. Renaur memberitahu Vera bahwa dia juga tinggal di desa ini. Tetapi itu bukan satu-satunya alasan dia datang. Dia ingin Vera menerimanya sebagai murid. Sebelum mereka dapat membahas apapun, Kapten Evans bergegas ke pintu mereka. Dia menerobos masuk dan menjelaskan bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi. Di hutan terdekat, banyak pohon telah ditebang dan tanahnya rusak parah. Vera merasa bersalah karena dia menyebabkan kekacauan dengan Errol selama duel mereka. Namun Vera dengan tenang memberitahu Evans bahwa dia baru saja mengalahkan monster. Jadi dia akhirnya tenang saat dia berpikir untuk kembali dan memberitahu penduduk desa bahwa mereka aman. Dia tiba-tiba memperhatikan putrinya sendiri. Vera terkejut bahwa Rhaenyra sebenarnya adalah putri Evan. Sementara dia bertanya-tanya apa yang dia lakukan di rumahnya. Vera dengan cepat memberitahu Evans bahwa putrinya ingin berlatih di bawahnya untuk menjadi istri yang baik. Kewalahan bahwa putrinya telah dewasa. Evans mulai menangis sementara Rhaenyra memberitahu Vera bahwa dia hanya ingin berlatih. Vera bingung karena dia mengira pelatihan itu untuk pekerjaan rumah tangga. Jadi Rhaenyra mengatakan kepadanya bahwa dia sebenarnya bermaksud untuk belajar ilmu pedang, namun Vera tetap mempertahankan momentumnya dan menawarkan untuk mengajarinya pekerjaan rumah tangga dan ilmu pedang. Dan Evans setuju. Rhaenyra tercengang saat ayahnya mengungkapkan dia selalu ingin putrinya menjadi wanita yang baik setelah istrinya meninggal, melihat dia mendorongnya ke pernikahan. Rhaenyra merasa tidak enak karena mereka mengabaikan mimpinya sendiri setelah Evans pergi. Errol mengunjungi ayahnya di kantornya. Dia bertanya jenis sihir apa yang sedang diteliti Leon. Dan Leon menjelaskan bahwa itu adalah gerakan pamungkas yang kuat. Lalu Leon menyimpan sihirnya dan bertanya kepada Errol mengapa Mira berteriak di luar karena dia pikir putranya akhirnya menarik seorang wanita jahat. Errol mengangguk. Namun Errol mengatakan kepadanya bahwa dia tidak di sini untuk membahas romansa. Dia memberitahu Leon bahwa dia baru saja mengalahkan ibunya dalam pertarungan pedang dan Leon memberi selamat kepadanya. Lalu Leon menjadi serius karena dia tahu apa yang akan ditanyakan Errol. Seperti yang diharapkan, Errol bertanya kepada ayahnya, apakah dia bisa mengajarinya sihir selanjutnya, tetapi ayahnya menolak dengan mengatakan itu tidak mungkin. Sementara itu di dapur, Vera mulai melatih Ria untuk menjadi ibu rumah tangga dengan kubis besar di depannya. Ria memegang pisau seperti dia akan melawan musuh terkuat dalam hidupnya. Menyaksikan dia memegang pisau seperti pedang, Vera menyadari gadis muda itu tidak cocok untuk pekerjaan rumah tangga. Saat Rhaenyra menurunkan pisau, dia berhasil memotong kubis, namun dia juga memotong meja di bawahnya menjadi dua memecahkan mumalang. Mira dalam prosesnya Vera bertanya-tanya, apakah Rhaenyra tidak pernah memasak di guild? Jadi dia menjelaskan bahwa mereka punya juru masak yang membantu mereka. Mengetahui bahwa dia punya jalan panjang di depannya, Vera bertekad untuk memperbaiki keterampilan rumah tangga Rhaenyra yang menyedihkan. Dengan merasa malu, Rhaenyra mengatakan bahwa dia seharusnya fokus pada ilmu pedang saja, tetapi Vera menolak. Dia mengklaim bahwa seorang pendekar pedang hanya bisa menjadi kuat setelah mereka menguasai pikiran dan tubuh mereka dalam segala aspek untuk mencapai ini.
Vera menyuruh Leonard untuk menguasai keterampilan hidup dasar, sehingga dia akhirnya setuju saat Vera merasa bahagia bahwa dia punya putri lain untuk dibesarkan. Reina bertanya-tanya di mana kakak perempuan Errol berada. Saat nama kakak perempuan mereka disebut, Mira menjelaskan bahwa dia meninggalkan rumah setelah bersumpah untuk membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik bagi orang-orang tanpa kelas. Reina berpikir dia bekerja untuk tujuan mulia, tetapi Errol benar-benar tidak membutuhkan bantuan siapapun. Beberapa saat kemudian setelah memperbaiki meja yang dipecahkan Reina, Errol meminta ayahnya untuk menunjukkan sihir kepadanya. Dia bangkit dan memperbaiki cangkir Mira dengan sihir. Sebelum menyuruh Errol untuk membantunya menyimpan peralatannya, saat mereka menyimpan peralatan bersama, Leon menyuruh Errol untuk menyerah pada sihir sekali lagi. Dia menjelaskan sihir membutuhkan bakat khusus yang disebut energi magis yang tidak dimiliki kebanyakan orang. Leon berpikir bahwa tidak pernah terdengar bagi orang tanpa kelas. Untuk memiliki mana apapun, Errol mengingatkannya bahwa dia baru saja memenangkan turnamen pedang tanpa memiliki kelas. Jadi dia mengakui bahwa putranya dapat melakukan hal yang mustahil. Namun Leon mengatakan kepadanya bahwa meskipun dedikasinya luar biasa, dia tidak dapat menguasai sihir hanya dengan kerja keras. Dia menjelaskan bahwa kekurangan mana seperti kehilangan anggota tubuh untuk menggunakan sihir. Errol mengangguk mengerti, tetapi berpikir bahwa dia memang memiliki energi magis. Leon menggelengkan kepalanya mengatakan bahwa jika dia memiliki mana, dia akan menerima kelas pesulap. Meskipun begitu, Errol yakin bahwa dia memiliki sihir. Dia menjelaskan bahwa dia menemukan energi itu ketika Reina sering memukulinya. Di Dragonfang, Leon khawatir putranya adalah korban kekerasan dalam rumah tangga. Tetapi Errol meyakinkannya bahwa itu adalah suka sama suka. Sementara Leon semakin khawatir, Errol mengungkapkan bahwa selama pelatihannya untuk mendapatkan keterampilan keberaniannya, dia sering mengonsumsi bertonton air suci untuk pemulihan. Lilia bosan dia mengosongkan anggaran guild, jadi dia mendapat ramuan sihir sebagai gantinya. Errol bertanya-tanya, apakah ramuan itu kedaluarsa? Tetapi Lilia berpikir itu bisa saja botol air suci tua juga. Errol meminum botol-botol itu, bagaimanapun juga berpikir bahwa obat kedaluarsa akan menjadi pelatihan yang baik untuk organ internalnya. Namun, dia menjelaskan bahwa setelah meminum ramuan itu, dia merasakan energi kembali ke tubuhnya. Errol mengatakan bahwa energi itu berbeda dari berkat perlindungan, jadi itu bisa saja energi magis sebagai gantinya. Mendengar ini, Leon akhirnya merasa berharap bahwa putranya dapat belajar sihir. Dia mengakui dia sedikit cemburu, bahwa istrinya adalah satu-satunya yang bisa melatih Errol, tetapi sekarang dia bisa mengajarkan sihir kepadanya. Dia merasa senang siap untuk memulai pelatihan. Dia bertanya kepada Errol apakah dia bisa merasakan mana di tubuhnya. Errol mengangguk jadi Leon bertanya kepadanya apakah dia bisa memindahkannya. Saat Errol berkonsentrasi, Leon menyuruhnya untuk memfokuskan mana di telapak tangannya. Setelah beberapa saat fokus yang intens, Errol mengeluarkan cahaya energi yang terang di telapak tangannya. Melihat upaya yang berhasil, Leon sangat gembira. Tetapi Errol bertanya-tanya apa yang baru saja dia lakukan. Saat Leon mengatakan kepadanya bahwa dia baru saja menggunakan mana untuk pertama kalinya, Errol jatuh ke belakang karena kelelahan. Errol merasa kecewa karena energinya sangat lemah, dan Leon menegaskan bahwa dia bahkan belum berada di level penyihir anak-anak. Namun dia mengatakan kepada Errol bahwa dia dapat meningkatkan mananya dengan berlatih berulang-ulang. Errol merasa lega bahwa dia akhirnya bisa berlatih karena dia pandai bekerja keras. Tetapi dia segera pingsan karena kelelahan. Melihat putranya Leon merasa senang bahwa Errol tidak menyerah meskipun peringatannya sambil meneteskan air mata. Dia merasa bangga pada putranya yang telah menunjukkan kepadanya bahwa hal yang mustahil itu mungkin. Setelah bangun, Errol pergi ke toko untuk membeli ramuan mana. Wanita toko bertanya-tanya mengapa dia membeli seluruh stoknya, berpikir bahwa ramuan itu untuk Leon. Namun Errol mengatakan kepadanya bahwa dia menggunakan ramuan itu untuk dirinya sendiri. Begitu dia memiliki ramuan itu, dia mulai menenggaknya seperti soda. Sambil berlatih setiap hari setelah 6 bulan pelatihan, Errol akhirnya mengumpulkan energi sihir yang cukup untuk mengucapkan mantra terlemah. Leon memujinya atas keberhasilannya tetapi menjelaskan bahwa dia belum bisa menggunakan sihir. Dia memberi Errol selembar kertas berisi simbol-simbol aneh yang membuatnya bingung. Leon mengungkapkan bahwa kertas itu disebut Magiscript dan bahwa selain memiliki mana, penyihir juga harus mempelajari bahasa sihir untuk mengucapkan mantra. Kemudian Leon mengatakan kepada Errol bahwa setelah dia mempelajari keterampilan sihir, nyanyian mantra yang diperlukan akan secara otomatis muncul di benaknya. Errol berpikir merepotkan untuk membuat seluruh mantra pada setiap pengecoran, dan Leon setuju untuk membantunya memulai perjalanan sihirnya. Dia menyarankan untuk belajar di sekolah kota sihir. Melihat minat Errol untuk belajar, Leon menawarkan untuk melatihnya untuk ujian masuk sekolah. Kemudian saat makan siang, Mira memuji masakan lezat ibunya. Rena menerima pujian itu, tetapi Mira segera menyadari bahwa itu sebenarnya masakannya. Cemburu Mira menarik kembali pujiannya.
Sementara Errol juga memuji makanan itu. Vera berpikir bahwa Reina telah banyak berkembang baik dalam memasak maupun ilmu pedang. Dan Errol memperhatikan betapa dia menyukainya. Leon juga menimpali mengatakan bahwa Reina adalah gadis yang cantik dan pekerja keras. Namun ini membuat Vera marah, jadi dia menjelaskan dia tidak bermaksud seperti itu. Untuk menghibur istrinya, Leon membuat bentuk hati yang indah hanya untuknya yang meledak menjadi burung api yang hidup. Menonton burung-burung bercahaya menari-nari, Errol merasa lebih bersemangat untuk melangkah ke dunia sihir. Setelah 3 tahun pelatihan ibu rumah tangga yang intens, Reina dengan gugup menyajikan secangkir teh kepada Vera. Saat dia menonton Vera membawa cangkir itu ke mulutnya sebelum memuji masakannya, Reina yang percaya berterima kasih kepada Vera atas semua bimbingannya selama ini. Tetapi tiba-tiba mereka mendengar Mira terisak keras saat dia datang ke dapur sambil menangis. Mira mengungkapkan bahwa Errol meninggalkan rumah dengan surat di tempat tidurnya. Reina mengambil surat itu dan mengetahui bahwa Errol meninggalkan kota sihir tanpa penjelasan lain. Sementara Mira menangis karena saudaranya pergi untuk membeli susu, Reina merasa bersalah karena dia pernah melakukan hal yang sama. Tiba-tiba Vera memeluknya memperingatkannya untuk tidak meninggalkan mereka seperti putranya yang dingin. Reina meyakinkannya bahwa dia tidak akan kabur, dan Vera bertanya-tanya, mengapa anak-anaknya jadi seperti ini? Tak lama kemudian pelakunya masuk ke ruangan. Sambil mengucek mata dengan malas, Vera berpikir semuanya akan baik-baik saja selama anak-anaknya aman. Sementara itu, Errol berada di kereta kuda menuju kota sihir. Dia bertanya kepada kusir berapa lama waktu yang dibutuhkan dan mengetahui bahwa mereka masih punya 3 hari lagi. Kusir bertanya kepada Errol mengapa dia selalu berpindah dari satu kota besar ke kota besar lainnya. Dan para penumpang juga menjadi tertarik padanya. Anak-anak bertanya, apakah Errol menuju sekolah sihir seperti mereka? Jadi, Errol mengangguk. Seorang anak laki-laki bernama Kaido bertanya-tanya, mengapa Errol mendaftar di usia yang sudah tua, dan temannya, Kufa, berasumsi dia hanya mencoba ujian masuk lagi setelah gagal berkali-kali. Dia menyuruh Kaido untuk tidak membuat Errol merasa buruk, tapi Kaido memberitahunya bahwa dia baru saja mengejeknya karena gagal. Sementara mereka berdua mulai berdebat. Gadis lain, Cholet, mencoba menenangkan mereka. Dalam kemarahan mereka mengabaikannya sepenuhnya. Dan Errol memperhatikan bahwa mereka bertiga adalah penyihir melihat usia mereka yang masih muda. Dia menyadari bahwa anak-anak itu pasti baru saja menerima kelas penyihir mereka. Lalu Kaido memberitahu Errol bahwa dia menggunakan sihir merah. Lalu dengan rasa ingin tahu bertanya jenis sihir apa yang Errol gunakan memikirkan keahliannya. Errol ingat belajar dari ayahnya bahwa sihir dibagi menjadi warna berdasarkan elemen yang digunakan seorang penyihir. Namun karena Errol tidak menerima kelas sihir untuk warna tertentu, Leon menyuruhnya untuk mencoba menggunakan semua elemen sihir. Mengingat pengalamannya, Errol memberitahu anak-anak bahwa dia adalah seorang Jack of all trades. Karena dia tidak memiliki kelas, Kufa tertawa karena dia pikir tidak mungkin orang tanpa kelas bisa masuk sekolah sihir. Marah dengan leluconnya, Kaido menyuruh Errol untuk berhenti berbohong, tapi dia mengatakan kepadanya itu adalah kebenaran. Akhirnya Errol menunjukkan kepada mereka kartu kelasnya, yang membuktikan bahwa dia tidak memiliki kelas. Melihat ini Kaido mulai mengejek Errol, karena mencoba belajar sihir tanpa kelas. Errol menghela napas karena sudah mendengar ejekan seperti itu miliaran kali. Tiba-tiba seekor makhluk meraung keras dari hutan mengejutkan kuda-kuda kereta. Anak-anak khawatir tentang suara itu, jadi Errol menjelaskan bahwa itu adalah suara Raja Troll yang ketakutan pada binatang buas yang kuat. Kaido menyuruh kusir untuk segera membawa mereka keluar dari hutan, tetapi dia mengatakan kepadanya bahwa kuda-kuda itu terlalu takut untuk bergerak. Cholet berpikir bahwa mereka semua akan mati, tetapi Kufa mengingatkannya bahwa troll hanyalah makhluk yang lambat. Kaido setuju. Berpikir bahwa mereka dapat menghindari serangannya untuk melawan dengan dorongan teman-temannya, Cholet mengangguk dan setuju untuk bertarung. Meskipun anak-anak siap untuk bertarung, mereka masih menelan ludah dengan gugup saat Raja Troll mendekat. Monster mengerikan itu menunjukkan wajahnya dan Cholet dengan cepat berpegangan pada Kufa. Kaido mengingatkannya untuk berani mengatakan bahwa itu tidak terlalu besar untuk ditangani. Namun saat troll semakin dekat, tiba-tiba sebuah gada besar menjatuhkannya keluar angkasa. Saat anak-anak menyaksikan dengan ngeri, Raja Troll yang sebenarnya akhirnya keluar 10 kali lebih besar dari yang sebelumnya. Akhirnya semua pesulap muda menyerah pada harapan untuk bertahan hidup. Para gadis bertanya-tanya, apakah mereka dapat mencoba melakukan sesuatu dengan sihir. Tetapi, Kaido diam-diam keluar dari kereta sambil gemetar ketakutan. Dia mengeluarkan tongkatnya bertekad untuk bertarung sampai mati. Setelah menyalurkan semua mana ke dalam tongkat itu, Kaido melepaskan bola api yang kuat ke arah Raja Troll. Saat ledakan itu meledak di wajah monster itu, para gadis berpikir itu benar-benar berhasil, namun itu hanya meraung marah siap untuk menghancurkan anak-anak kecil yang mengganggu. Para gadis menyadari bahwa Kaido hanya membuat troll itu semakin marah, dan dia berteriak bahwa dia sudah menghabiskan semua mananya.
Raja Troll mendekati kereta untuk menyerang, tetapi tiba-tiba mantra ledakan raksasa menguapkan monster itu. Anak-anak bertanya-tanya siapa yang mengalahkannya. Sementara itu, Errol keluar dari kereta berpikir bahwa dia terlalu berlebihan dengan mananya. Kaido bertanya-tanya, apakah dia yang mengucapkan mantra itu? Dan Kufa menunjukkan bahwa ledakan adalah sihir merah tingkat tertinggi yang mengejutkan. Kaido juga ingat bahwa hanya seorang Archmage tingkat lanjut yang dapat menggunakan ledakan. Lalu Errol berjalan ke arah kuda dan menggunakan sihir penyembuhannya. Kuda-kuda itu berdiri kembali dan kusir kereta berterima kasih padanya. Errol meminta kusir untuk menunjukkan keahliannya sendiri lain kali, tetapi dia pikir itu terlalu merepotkan di dekatnya Kaido. Meminta maaf kepada Errol atas kekasarannya. Sebelumnya berpikir dia adalah seorang guru sihir senior, dan mengatakan bahwa mulai sekarang dia akan menjadi muridnya. Errol mencoba mengatakan kepadanya bahwa dia hanyalah seorang penyihir tanpa kelas, tetapi anak-anak berpikir dia menyembunyikan identitas aslinya, dari mereka melihat mereka menatapnya begitu keras. Errol berpikir dia seharusnya menggunakan pedang untuk menghindari kecurigaan. Setelah semua orang tenang, kereta bergerak lagi 3 hari, kemudian mereka tiba di kota pulau terapung menunjuk ke arahnya. Kaido memberitahu Errol bahwa itu adalah kota sihir. Osbald terkejut dengan arsitekturnya. Errol turun dari kereta bersama anak-anak. Kaido dengan bersemangat menjelaskan bahwa jembatan yang menghubungkan pulau ke hutan juga ditahan melalui sihir. Menyaksikan teman mereka mengikuti Errol seperti anjing. Kufa bertanya-tanya mengapa Kaido sangat memujanya. Dia berpikir bahwa dia mungkin telah menggunakan sihir hipnosis untuk mengendalikan Kaido mendengar keraguan mereka. Errol merasa kesal karena dia menyebabkan kecurigaan kemanapun dia pergi saat mereka memasuki kota. Kaido bertanya kepada Errol jika dia akan mendaftar ke sekolah sihir merah bersamanya. Ini mengejutkan Errol, jadi Kaido menjelaskan bahwa semua sekolah dibagi berdasarkan warna sihir mereka. Karena setiap elemen memiliki bahasa magis yang berbeda untuk nyanyian mantranya, semua sekolah memiliki guru dan silabus yang berbeda. Kyuver mengungkapkan bahwa dia akan pergi ke sekolah biru. Sementara Colette merasa gugup tentang mendaftar ke sekolah hijau, menyadari bahwa dia perlu mengikuti ujian masuk. Errol berdoa agar dia tidak ditolak seperti yang dia lakukan di Kota Pedang setelah berpisah dengan para gadis. Errol dan Kaido menuju ke sekolah sihir merah. Saat Errol menyerahkan aplikasi masuknya, resepsionis bertanya jika dia memasukkan semua informasinya dengan akurat. Dia bertanya-tanya apakah dia memintanya untuk memeriksa kelasnya, berpikir bahwa dia akan menolaknya karena dia tidak memiliki kelas. Namun dia dengan mudah menyetujui aplikasinya yang mengejutkan Errol. Dia bertanya mengapa sekolah tidak menolak orang tanpa kelas, jadi resepsionis memberitahunya. Mereka memberi kesempatan yang adil kepada semua orang yang lamarannya disetujui. Errol berjalan ke area ujian bersama Kaido, setelah seorang pemuda melontarkan mantra bola api. Pemeriksa memanggil pelamar lain, dia berjalan mendekat dan dengan bangga mengungkapkan bahwa dia sudah menjadi penyihir tingkat lanjut, mengejutkan semua orang dengan bakatnya. Errol bertanya-tanya, jika kelas lanjutan adalah masalah besar, jadi Kaido memberitahunya bahwa mereka pada dasarnya dijamin memiliki karier yang sukses. Errol mengangguk mengingat ayahnya berakhir di pedesaan dengan bakatnya yang luar biasa. Kaido berpikir bahwa anak itu terlalu sombong. Tetapi Errol mengingatkannya bahwa dia tidak lebih baik segera anak itu membakar boneka tes dengan mantra letusan yang mengesankan. Membuat penonton terpana melihat semua orang memujanya Kaido. Mulai membual tentang tuannya, yang membuat anak itu kesal. Errol membungkam mulut besar Kaido. Membuat anak itu berpikir Errol takut padanya, sementara anak itu membual tentang melelehkan boneka logam. Errol menyuruhnya untuk melihatnya lagi. Saat dia berbalik, dia menemukan boneka itu utuh yang sangat mengejutkannya. Pemeriksa menjelaskan bahwa itu terbuat dari mitril yang kuat, jadi serangan biasa tidak bisa melelehkannya. Sekali lagi Kaido mulai mengejek penyihir muda itu karena terlalu percaya diri, tetapi Errol membungkamnya. Sebelum pergi untuk mencoba tesnya sendiri berdiri di depan boneka mitral, yang tahan lama, Errol berpikir ini adalah kesempatan yang baik untuk melakukan yang terbaik dan menguji kemampuannya saat dia mengisi mantra. Pemeriksa terkejut, akhirnya Errol melontarkan mantra letusan yang hanya terlihat seperti jarum tipis yang mengalir di atas boneka. Melihat kekuatan mantra yang lemah, anak itu mulai menertawakan Kaido karena membual, namun boneka itu tiba-tiba meleleh menjadi genangan air yang mengejutkan pemuda itu karena mantra letusan tidak cukup kuat untuk melelehkan mitral. Anak itu menuduh Errol curang. Errol menjelaskan bahwa dia memadatkan api ke area yang lebih kecil untuk meningkatkan intensitas panasnya, yang memungkinkannya untuk melelehkan mitral. Anak itu tidak percaya bahwa Errol mampu memodifikasi sihirnya. Errol mulai berjalan pergi, dan Kaido bertanya-tanya kemana dia pergi. Errol memberitahunya bahwa dia berencana untuk mengikuti ujian masuk di sekolah sihir lainnya juga. Dia segera tiba di sekolah air tempat Kufa. Baru saja lulus ujiannya, dia terkejut melihatnya di sana, jadi dia memberitahunya bahwa dia akan mencoba ujian seperti dia segera giliran Errol untuk memulai, dan dia menciptakan beberapa paku es yang kuat yang menghancurkan boneka mitril menjadi berkeping-keping.
Setelah menghancurkan semua harapan dan impian pelamar, dia berbalik untuk menargetkan sekolah hijau di sana. Errol menemukan Colette meringkuk dengan gugup di sudut dan bertanya, mengapa dia tidak mengikuti ujiannya. Dia memberitahunya bahwa dia terlalu gugup untuk bahkan mendaftar, mengatakan bahwa dia membutuhkan dukungan moral untuk mencoba apapun. Errol memberitahunya bahwa dia harus mengikuti ujian sendiri. Jadi dia bertanya bagaimana dia mengatasi kegugupannya ketika dia cemas bingung. Dia menjawab bahwa dia tidak pernah merasa gugup dalam hidupnya. Yang membuat Colette terkejut, Errol bertanya kepadanya mengapa seseorang bisa merasa gugup. Jadi dia memberitahunya bahwa itu berasal dari rasa takut akan kegagalan setelah memikirkan kata-katanya. Errol bertanya kepada Colette apakah dia belum pernah gagal sebelumnya. Dia mengangguk mengatakan bahwa dia sering gagal. Itulah mengapa dia ingin menghindarinya, mengatakan bahwa dia juga telah gagal berkali-kali. Errol bertanya-tanya mengapa dia takut akan hal itu. Colette tidak mengerti kata-katanya, jadi dia mengingatkannya bahwa bahkan jika seseorang gagal, kadang-kadang hidup mereka tidak berakhir begitu saja. Kata-katanya yang sederhana mengejutkan Colette dan dia akhirnya percaya bahwa bahkan jika dia gagal, dia bisa mencoba lagi nanti. Setelah tenang, dia berterima kasih kepada Errol atas bantuannya. Dia tersenyum dan bertanya kepadanya bagaimana ujian sekolah hijau bekerja. Colette menjelaskan bahwa untuk lulus, pelamar harus membuat kincir angin berputar dengan sihir mereka. Dengan ini, dalam pikiran Errol mendaftar bersamanya dan memasuki area ujian. Di sana dia memfokuskan pikirannya dan melepaskan mantra tornado ke kincir angin saat angin kencang mencabik-cabik kincir angin yang malang itu. Errol menyadari itu tidak terbuat dari mitril. Pemeriksa memberitahu Errol bahwa dia telah lulus dan meminta Colette untuk memulai tesnya. Dia merasa lebih gugup mengikuti ujian. Setelah pertunjukan keterampilan gila Errol, tetapi dia mengingatkannya untuk tenang. Akhirnya Colette bersiap untuk mengikuti tesnya sendiri dan lulus. Sementara Errol meninggalkan tempat itu, dia menuju ke sekolah sihir lainnya. Lulus semua ujian dengan gemilang pada akhirnya. Errol menuju ke sekolah sihir hitam, terkejut dengan bangunannya yang hancur saat berjalan di lorong. Dia melihat makhluk aneh di dalam kotak. Tiba-tiba seorang wanita datang kepadanya bertanya, apakah dia telah melihat hewan peliharaannya yang berlendir? Errol menunjuk ke kotak itu. Jadi dia dengan cepat mengeluarkan makhluk aneh darinya. Senang memiliki hewan peliharaannya, dia dengan bangga membual kepada Errol bahwa itu adalah chimera yang dia buat di dalam labnya. Tiba-tiba kerangka menyambut Errol ke sekolahnya, tetapi dia menebas kepalanya secara naluriah. Errol bertanya-tanya apakah dia monster mayat hidup, tetapi kerangka itu memperkenalkan dirinya sebagai orang normal bernama Letelia. Errol bertanya-tanya bagaimana dia berjalan-jalan sebagai kerangka, dan bertanya bagaimana dia bisa mengikuti ujian sekolah hitam. Letelia menjelaskan bahwa, karena tidak ada yang ingin mempelajari sihir hitam, mereka bahkan tidak mengikuti ujian. Meskipun Errol merasa aneh dengan sikap santai mereka, dia memutuskan untuk bergabung juga. Setelah itu, dia kembali ke kota tempat Kaido dan para gadis memanggilnya. Anak-anak bergegas untuk bertanya sekolah mana yang akan dia hadiri, kemudian segera mulai berdebat tentang siapa yang berhak mengklaimnya. Errol menghela nafas dan mengungkapkan bahwa dia berencana untuk menghadiri semua sekolah pada saat yang sama. Kaido berpikir menghadiri 3 sekolah sekaligus sudah mustahil. Tetapi Errol kemudian mengungkapkan bahwa dia sebenarnya akan menghadiri ke-6 sekolah sihir di kota. Saat dia menghitung mundur dari merah dan biru ke putih, kuning, dan hitam, anak-anak merasakan dunia mereka hancur oleh ambisi gila. Errol itu adalah episode 7 berlangganan untuk tidak melewatkan bagian selanjutnya. Dan tonton video berikutnya di layar.